Lu Yun, kepala sekolah Shihai First Academy, sedang memberitahu para murid bahwa hari ini adalah hari pemilihan profession, hari yang akan menentukan nasib mereka. Ia berharap semua murid dapat mencapai level yang sama seperti senior mereka, Sucian, dan menjadi pilar umat manusia. Pilar yang dimaksud oleh kepala sekolah Lu Yun adalah Sucian Xing, Holy Mage level 80. Suasana menjadi kompetitif ketika semua orang melihat MC. MC adalah murid terbaik di Shihai First Academy. Namun tidak ada yang tahu bahwa MC telah berinkarnasi ke dunia ini selama bertahun-tahun hingga akhirnya bisa mendapatkan profession yang diinginkannya. Dunia ini mirip dengan game RPG, bukan hanya terdapat banyak dungeon dan secret area, tetapi juga monster yang berkeliaran di alam liar. Setelah pemilihan profession, setiap individu dapat memperoleh XP dengan membasmi monster, menyerbu dungeon, atau menjelajahi secret area untuk naik level, meningkatkan skill, serta memperkuat kemampuan mereka secara keseluruhan. Banyak saja umat manusia telah berjuang keras untuk memperluas ruang hidup manusia di tengah ancaman monster yang tak terhitung jumlahnya. Berkat perjuangan mereka, terciptalah masyarakat yang stabil seperti sekarang. Profession paling populer di dunia ini adalah Combat Class. Di posisi berikutnya terdapat Support Class, dan setelahnya Livelihood Class. Combat dan Support Class terbagi menjadi 5 tingkatan: Low, Medium, High, Rare, dan Legendary. Seluruh kota Shihai bahkan mungkin tidak dapat menghasilkan satu profession Legendary dalam waktu 10 tahun. Tiba-tiba diumumkan bahwa Transmutation Circle telah diaktifkan. Yang Lin, teman sekelas MC, menghampirinya dan bertanya, profession apa yang paling MC inginkan? Yang Lin berkata bahwa ia sendiri ingin menjadi seorang knight. Ia yakin akan menjadi knight yang mampu melindungi para gadis. Yang Lin menambahkan bahwa hasil belajar MC dan Xiao Shui sangat bagus. Jadi kemungkinan besar mereka akan mendapatkan profession yang hebat. MC berjalan pergi tanpa menjawab. Teman Yang Lin menghentikannya dan bertanya mengapa ia berbicara dengan MC. Mereka berkata bahwa MC tidak akan menjawab karena memang selalu diam. Nilainya hanya sedikit lebih tinggi. Mungkin hari ini profession yang didapat berasal dari Livelihood Class. Yang Lin meminta mereka berhenti berbicara seperti itu. Ia menjelaskan bahwa MC bukan tidak sopan, hanya memang tidak suka berbicara. Sementara itu, kepala sekolah Lu Yun menyambut kedatangan Zhang Qian, Formation Master level 52. MC sedikit terkejut melihatnya. Ia menyadari bahwa pria tua tersebut adalah seorang era master yang termasuk ke dalam support langka. Lu Yun mengatakan bahwa setelah nama murid diumumkan, mereka harus segera masuk ke Transmutation Circle. Murid pertama adalah Shuda. Shuda mendapatkan Livelihood Class Farmer. Ia tampak terkejut dan tidak percaya hasilnya. Murid berikutnya mendapatkan Livelihood Class Chef. Ia tersenyum gembira karena ayahnya juga seorang chef. Ia tidak menyangka akan mewarisi profession ayahnya. Zhang Qian berkomentar pada Lu Yun bahwa murid-murid tahun ini tampak biasa saja. Lu Yun menjawab bahwa sejauh ini belum ada yang mendapatkan profession rare. Zhang Qian bertanya, sudah berapa tahun sejak terakhir kali akademi menghasilkan profession rare? Ia mengatakan akan sangat bagus jika kali ini muncul high-level profession dari Combat Class. Lu Yun menjelaskan bahwa di seluruh kota Shihai, setiap tahun hanya ada 1 atau 2 profession rare, jadi tidak perlu berharap terlalu tinggi. Murid berikutnya adalah Xiao Shui. Saat berjalan menuju Transmutation Circle, Xiao berkata pada MC bahwa ia akan menunjukkan siapa jenius yang sebenarnya. Ia berpikir bahwa meskipun mereka berdua dikenal sebagai 2 murid terbaik akademi, MC selalu berada di atas dirinya. Namun ia tidak akan terus kalah. Ketika Zhang Qian melihat Xiao, ia berdiri dan berkata bahwa gadis ini memiliki potensi besar. Lu Yun bertanya mengapa ia berpikir demikian. Zhang Qian menjawab bahwa mental strength Xiao lebih dari 2 kali lipat orang normal dan kemungkinan besar ia akan menjadi seorang mage. Lu Yun berkata bahwa mage termasuk high level profession dari Combat Class. Jika Xiao menjadi special mage, maka profession tersebut tergolong rare. Ketika mereka sedang berbicara, Xiao berhenti tepat di atas Transmutation Circle. Begitu ia menginjaknya, ledakan api besar muncul di langit. Zhang Qian berteriak bahwa sebuah vision telah muncul. Vision itu menandakan lahirnya profession langka. Xiao mendapatkan Combat Class Profession Elemental Mage yang merupakan profession rare. Semua orang bersorak untuknya. Zhang memuji Xiao dan mengatakan bahwa dirinya sangat hebat. Xiao berterima kasih padanya. Teman-teman Xiao memberi selamat atas profession rare-nya. Salah satu temannya berkata bahwa kali ini Xiao pasti bisa melampaui Lin Moyu yang menyebalkan itu. Xiao menjadi serius ketika mendengar nama Lin Moyu. Murid berikutnya adalah Lin Moyu. Xiao tersenyum berpikir bahwa kali ini ia pasti menang. Kepala sekolah Lu Yun bertanya kepada Zhang Qian apa pendapatnya tentang Lin Moyu. Zhang Qian mengatakan bahwa selain terlihat sangat tenang, tidak ada yang istimewa dari Lin Moyu. Kepala sekolah Lu Yun berkata bahwa ada 2 jenius di sekolah mereka. Xiao adalah yang kedua dan Lin Moyu adalah yang pertama. Zhang Qian berkata bahwa ia harus tahu bahwa prestasi akademik dan class change tidak selalu saling berkaitan.
Kepala sekolah Lu Yun melihat Lin Moyu dan memintanya melangkah ke atas Transmutation Circle. Saat Lin Moyu menginjak Transmutation Circle, energi dalam jumlah besar memancar menuju langit. Angin berembus kencang. Langit tampak seolah ingin menyentuh bumi. Awan gelap memenuhi seluruh langit. Kilatan petir muncul di mana-mana. Kepala sekolah Lu Yun menatap langit dan bertanya apa yang sedang terjadi di sini. Jiang Qian menjawab bahwa itu adalah vision transformation. Kepala sekolah Lu Yun berpikir bahwa visionnya sangat besar. Apakah ini akan menjadi profession rare lainnya? Apakah ini combat class atau support class? Xiao melihat ke langit dan berpikir bahwa vision ini jauh lebih besar dibanding yang ia dapat ketika berganti profession. Ia berkata tidak mungkin ia akan kalah dari Lin Moyu. Tiba-tiba seorang murid berteriak bahwa ada sesuatu bergerak di dalam awan gelap itu. Ada sejenis pasukan yang muncul dari awan gelap tersebut. Semua pasukan itu adalah undead soldiers. Seluruh murid menjadi ketakutan melihat undead tersebut. Awan gelap penuh dengan undead. Ada miliaran undead soldiers di dalam awan gelap itu. Xiao memandangi para undead soldiers tersebut. Ia tahu jelas bahwa ini hanya vision, tapi ia tetap tidak mampu menghadapi hal semacam itu. Semua undead soldiers itu masuk ke dalam tubuh Lin Moyu. Lin Moyu mendapatkan combat class profession necromancer yang merupakan unique hidden profession. Di tangan Lin Moyu terbentuk api berwarna hijau. Lin Moyu berpikir bahwa ini adalah unique hidden profession. Ini berarti ia adalah satu-satunya necromancer di dunia. Kecuali Lin Moyu mati, tidak akan pernah ada profession lain seperti miliknya. Unique hidden profession ini bukan hanya lebih langka dari profession rare, bahkan lebih langka dari profession legendary. Murid-murid lain membicarakan bahwa Lin Moyu sangat kuat karena ia berubah menjadi hidden profession dan itu adalah unik. Bagaimana mungkin anak itu begitu beruntung? Apa arraynya mengalami kerusakan? Sebagian berkata bahwa hidden profession tidak selalu kuat. Dalam sejarah ada banyak orang yang hidden professionnya tidak terlalu bagus. Hidden profession hanya langka namun tidak selalu hebat. Para gadis membicarakan bahwa vision tadi sangat menakutkan dan profesionnya adalah necromancer. Bukankah ia harus berurusan dengan mayat setiap waktu? Ia tidak suka berbicara, maka bukankah lebih baik berurusan dengan orang mati saja? Tidak perlu berbicara. Semua orang merasa iri pada Lin Moyu. Namun Lin Moyu tidak peduli sama sekali dengan apa yang mereka pikirkan. Lin Moyu berpikir bahwa keunikan hidden profession ini jauh lebih baik dari yang ia harapkan. Jiang Qian memanggil Lin Moyu dari belakang. Lin Moyu menyapanya dan bertanya ada yang bisa ia bantu. Jiang mengatakan bahwa ia belum pernah melihat unique profession seperti milik Lin Moyu sebelumnya. Apakah ia bisa mendemonstrasikan skill yang dimilikinya? Lin Moyu berkata untuk menunggu sebentar. Lin Moyu melihat status window-nya yang menunjukkan bahwa ia adalah necromancer level 1 dengan 10 summoning space. Ia dapat memanggil Skeleton Warrior pada level 1. Skeleton Warrior tersebut berada pada Black Iron level. Tingkatan Skeleton Warrior terdiri dari Black Iron, Bronze hingga Silver, Gold, Diamond, Legendary, dan Divine. Lin Moyu juga memiliki Soul Blaze level 1. Skill ini membakar jiwa target dan memberikan burning damage. Kekuatan skill tergantung pada spiritual power Lin Moyu dan level skill. Lin Moyu berpikir bahwa spiritual powernya lebih kuat yang berarti bahwa necromancer termasuk mage. Tetapi skill untuk memanggil Skeleton Warrior mirip dengan Summoner class. Lin Moyu men-summon Skeleton Warrior dan tangannya mulai bersinar dengan api hijau lalu muncul satu Skeleton Warrior Black Iron level di depan semua orang dengan pedang besar di tangannya. Murid lain terkejut bahwa Lin Moyu benar-benar memanggil skeleton dari awan gelap. Mereka ketakutan berpikir bahwa kali ini itu nyata. Jiang Qian menembakkan spiritual laser ke Skeleton Warrior milik Lin Moyu. Lin Moyu mendapat notifikasi bahwa Skeleton Warrior diserang dan bertanya, apakah ingin melakukan counter attack? Jika ia tidak memilih dalam 10 detik, maka akan otomatis melakukan counter attack. Lin Moyu memerintahkan untuk tetap diam. Jiang mengatakan kepada Lin Moyu bahwa Skeleton Warrior miliknya sangat waspada. Jiang Qian melihat Lin Moyu dan berpikir bahwa dirinya adalah profesional level 52, sedangkan Lin Moyu baru level 1, tetapi summon itu tetap memusuhinya. Atribut Skeleton Warrior ini rata-rata. Lin Moyu baru level 1 jadi sulit melihat kekuatan profesinya. Mungkin setelah menjadi high level, skeleton ini akan menjadi jauh lebih kuat. Jiang Qian berkata kepada Lin Moyu bahwa ia sudah berusaha dengan baik. Mungkin di masa depan hasilnya akan sangat berbeda. Ketika Lin Moyu berjalan bersama Skeleton Warrior, semua orang menjauh darinya. Yang Lin sangat bersemangat melihat Skeleton Warrior itu. Ia bertanya kepada Lin Moyu, apakah ia boleh menyentuhnya? Yang Lin menyentuhnya lalu bertanya kepada Lin Moyu, apakah skeleton itu kuat? Lin Moyu mengatakan bahwa skeleton itu seharusnya lebih baik daripada Yang Lin. Yang Lin mengatakan ia tidak percaya, karena skeleton itu terlihat seperti kain lap. Tiba-tiba nama Yang Lin dipanggil dan Lin Moyu langsung memanggil kembali Skeleton Warrior miliknya. Ketika Lin Moyu memanggil kembali Skeleton Warrior, ia mendapat notifikasi bahwa summoning space 1 dari 10.
Ada satu skeleton warrior di dalamnya. Lin Moyu mengerti bahwa summoning space bisa menampung summon dan bisa dipanggil kapan saja. Tanpa perlu mengonsumsi spiritual energy dan kapasitasnya akan meningkat seiring naik level. Ketika Lin Moyu memikirkan tentang naik level, ia teringat ketika saat MC sedang berubah profession, ia seperti melihat necromancer nyata. Suatu hari MC juga akan mampu membunuh naga dalam sekejap. Yang Lin kembali kepada Lin Moyu. Ia mendapatkan combat class profession pedang dan perisai knight, sebuah advanced profession. Sambil tertawa, Yang Lin berkata kepada Lin Moyu bahwa mereka akan bertarung bersama di masa depan. Ia akan berdiri di depan Lin Moyu. Jika Lin Moyu ingin membunuhnya, maka injak saja mayatnya. Lin Moyu mengatakan bahwa maksudnya adalah kebalikannya. Yang Lin tersenyum dan berkata bahwa akhirnya Lin Moyu membuka mulutnya. Yang Lin memang sengaja mengatakan kebalikannya. Kepala sekolah Lu Yun mengatakan kepada para murid bahwa apapun profession yang mereka dapat, akademi telah menyiapkan tempat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Besok hari, novice leveling dungeon Shihai City juga akan dibuka. Ia berharap mereka semua berusaha keras untuk berkembang. Ia berkata kepada para murid untuk mendapatkan nilai bagus pada big test dalam waktu 1 minggu dan masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Lin Moyu berjalan keluar akademi dan berpikir bahwa monster di dungeon pemula terkonsentrasi pada level 1 sampai 8. Jumlahnya sedikit dan tingkat kesulitannya rendah. Itu jauh lebih aman daripada wilderness. Tiba-tiba Xiao berlari menghampirinya dan memintanya untuk menunggu. Xiao berkata kepada Lin Moyu bahwa ia ingin bersaing dengannya. Ia meminta Lin Moyu untuk membandingkan hasil ujian. Apakah ia berani bersaing? Lin Moyu mengatakan iya. Xiao berkata bahwa ini adalah kesepakatan. Ia tidak akan terus kalah darinya. Xiao berpikir bahwa meskipun ia kalah darinya lagi hari ini, ia tidak akan menyerah. Beberapa waktu kemudian di rumah Lin Moyu berdiri di rumah tua menatap foto lama. Dalam foto itu Lin Moyu terlihat bahagia bersama nenek dan kakaknya. Lin Moyu berpikir untuk memberitahu neneknya bahwa ia telah berhasil ganti profession menjadi super rare hidden profession. Ia ingin berkata kepada kakaknya untuk menunggunya. Ia juga akan diterima di Xiajing Academy. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Itu adalah kepala sekolah Lu Yun. Ia datang untuk memberikan kebutuhan harian Lin Moyu. Kepala sekolah Lu Yun berpikir bahwa tahun lalu di Shihai City hanya kakak Lin Moyu, yaitu Lin Moan, yang diterima di Xiajing Academy. Kepala sekolah Lu Yun berjanji kepada Lin Moan untuk menjaga adiknya dengan baik sebelum Lin Moan setuju pergi ke Xiajing. Lu Yun harus menepati janjinya. Lin Moyu berterima kasih atas semua perlengkapan itu. Kepala sekolah Lu Yun berkata kepada Lin Moyu bahwa besok ia akan masuk dungeon untuk ujian, jadi ia harus beristirahat dengan baik. Tengah malam Lin Moyu tiba-tiba terbangun ketika ia mendengar suara sistem loading. Di depan matanya terlihat tampilan seperti game berwarna hijau. Lin Moyu terkejut bertanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba 2 notifikasi muncul bahwa host telah terbangun sebagai necromancer profession dan profession itu memenuhi persyaratan. The strongest talent system sedang menyesuaikan. Ekstraksi origin of the world dimulai dan optimisasi skill telah selesai. Sistem memberi selamat kepada Lin Moyu karena telah awakening unique god level talent dengan peningkatan komprehensif level 1. Sistem kembali memberi selamat karena ia mendapatkan passive skill damage transfer. Lin Moyu sangat terkejut melihat semua itu. Ia memeriksa informasi tentang passive skill damage transfer dan peningkatan total level 1. Sistem mengatakan bahwa semua efek skill meningkat 5 kali dan semua damage yang seharusnya diterima mage akan dialihkan kepada makhluk yang disummon. Lin Moyu berkata bahwa menambahkan talent dan passive skill merupakan hoki tingkat dewa. Lin Moyu ingin mencobanya. I Summon Skeleton Warrior. 10 spiritual power digunakan dan 1 skeleton warrior baru muncul. Namun semua atribut skeleton warrior ini berada pada angka 75. Lin Moyu menyadari bahwa atribut skeleton warrior meningkat 5 kali lipat dan dengan damage transfer ia akan menjadi tidak terkalahkan. Keesokan harinya di depan novice leveling dungeon Yang Lin dan Lin Moyu berdiri bersama. Yang Lin bertanya apakah Lin Moyu mau bergabung dengannya. Tetapi Lin Moyu menolak. Yang Lin marah dan menyebut Lin Moyu sombong. Ia bertanya apakah Lin Moyu meremehkannya. Yang Lin berkata bahwa ia mengajak dengan tulus dan jika Lin Moyu tidak memberikan alasan yang adil, maka ia tidak akan berhenti mengganggunya. Lin Moyu berkata bahwa party hanya akan memperlambat. Solo leveling lebih cepat naik level. Xiao juga ada di sana. Ia mengatakan bahwa apa yang dikatakan Lin Moyu benar. XP akan terbagi rata saat bekerja sama. Menurut para senior, pergi solo sampai di bawah level 10 dan party setelah level 10 adalah yang terbaik. Kepala sekolah Lu Yun berkata kepada para murid bahwa selain Xiao dan Lin Moyu, profession combat lainnya harus membawa support ke dalam dungeon. Dan jangan berpikir ingin solo dulu. Mereka akan tahu nanti bahwa support adalah kebutuhan saat memasuki dungeon.
Setidaknya mereka masih murid, tidak ada trik dan tipu daya. Seorang murid bertanya mengapa mereka tidak membutuhkan support. Kepala sekolah Luyun menjawab bahwa Xiao menargetkan Xiajing Academy, jadi ia perlu cepat naik level. Selain itu ia adalah elemental mage. Sedangkan kasus Lin Moyu, Master Jiang dan dirinya belum tahu bagaimana kemampuan yang dimiliki. Jadi support bisa bertanya apakah ia bersedia ikut party. Murid lain berkata bahwa mereka takut dengan undead itu. Lin Moyu memegang staff yang meningkatkan spiritual power. Lin Moyu berkata kepada kepala sekolah Luyun bahwa ia juga menargetkan Xiajing Academy. Jadi lebih baik ia pergi solo. Kepala sekolah Luyun bertanya, apakah Lin Moyu tahu betapa sulitnya masuk Xiajing Academy? Jika ia ingin masuk, ia harus berada di atas level 12, minimal level 15, agar aman sebelum final trial. Kepala sekolah Luyun berkata bahwa kakak Lin Moyu, yaitu Lin Moan, masuk Xiajing Academy saat level 16. Kepala sekolah Luyun bertanya, apakah menurutnya mudah naik ke level 12 dalam waktu 1 minggu? Akan semakin sulit saat mencapai level 15. Level tertinggi monster di Novice Dungeon hanya level 8. Tidak mungkin ia bisa mencapai level 12. Selain level, masih banyak persyaratan lain yang baru akan muncul saat final trial. Lin Moyu berkata bahwa ia percaya diri. Ketika kepala sekolah Luyun melihat kepercayaan dirinya, ia berpikir bahwa karena anak ini memiliki hidden profession mungkin saja bisa berhasil. Xiao berdiri di depan dungeon. Ia meminta Lin Moyu untuk berkompetisi siapa yang lebih cepat. Shuao berkata bahwa jika Lin Moyu diam, maka berarti ia ikut. Lin Moyu berpikir bahwa Xiao sangat kompetitif. Keduanya masuk ke Novice Dungeon. Saat berada di dalam dungeon, Lin Moyu berpikir bahwa ia menggunakan 10 spirit point ketika men-summon undead semalam. Setelah meditasi semalaman, spiritnya pulih menjadi 40 poin, jadi ia akan summon 4 undead lagi. Lin Moyu mengarahkan staff ke arah dungeon dan memerintahkan Skeleton Warriors untuk pergi mencari dan membunuh monster. Semua Skeleton Warriors pergi ke arah yang berbeda. Lin Moyu berpikir bahwa undead warrior miliknya membunuh Big Ears Rabbit dan ia mendapatkan 10 XP karena berhasil mengeliminasi Big Ears Rabbit. Lalu ia juga mendapatkan banyak XP ketika Skeleton Warrior miliknya membunuh monster lainnya. Ia menyadari bahwa setiap monster yang dieliminasi Skeleton Warrior akan menambah XP dirinya sebesar 1%. Jadi dengan mengeliminasi 100 monster saja, ia sudah bisa naik level. Itu sangat produktif. Hanya dalam beberapa menit, XP-nya sudah naik 10% dan dalam setengah jam, ia sudah naik level. Sistem memberi notifikasi bahwa ia sekarang Necromancer level 2. Summoning space miliknya meningkat menjadi 20 untuk Undead Skeleton Warrior. Sekarang ia dapat men-summon Skeleton Warrior level 2. Ia summon 2 Skeleton Knight level 2. Namun Skeleton Knight level 2 ini 2,5 kali lebih kuat daripada Skeleton Warrior level 1 miliknya. Lin Moyu terkejut bahwa stats mereka kembali meningkat. Jumlah Skeleton Warrior meningkat menjadi 8. Produktivitas dalam berburu monster dan leveling up pun meningkat lagi. Ia sangat senang karena ini baru permulaan. Seiring waktu berjalan, ia mendapat notifikasi bahwa Skeleton Warrior telah berhasil mengeliminasi Grey Cat level 2 dan ia mendapatkan 20 XP. Lalu notifikasi lagi bahwa Skeleton Warrior berhasil mengeliminasi Brown Dog level 3 dan ia mendapatkan 30 XP. Lalu notifikasi lagi bahwa Skeleton Warrior berhasil mengeliminasi Blue Eyed Rat level 4 dan ia mendapatkan 40 XP. Lin Moyu mengetahui sebuah fungsi baru. Jejak Skeleton Warrior akan menciptakan map. Tiba-tiba ia melihat ada beberapa monster yang terlewat oleh Skeleton Warrior. Ini kesempatan bagus untuk mencoba active skill miliknya. Ketika Grey Cat level 2 menyerangnya, MC menggunakan Soul Blaze untuk membunuhnya. Soul Blaze mendapatkan peningkatan 5 kali lipat. Grey Cat level 2 itu berubah menjadi abu dalam hitungan detik. Lin Moyu berpikir bahwa spiritual attack sangat kuat karena mengabaikan semua bentuk physical dan magical defense. Hidden profession benar-benar powerful. Hanya 2 set skill saja sudah sangat kuat. Bahkan tanpa boost talent, Necromancer sudah tidak kalah dari profession legendary manapun. Lin Moyu mendapatkan level up lagi. Banyak spiritual power mengalir dalam tubuhnya. MC menjadi Necromancer level 3. Ia tersenyum karena kini ia lebih kuat. MC kembali summon Skeleton Warrior. Skeleton Warrior miliknya berhasil mengeliminasi Green Wolf level 5 dan Black Leopard level 6, sehingga ia mendapatkan 50 dan 60 XP. Lin Moyu berjalan masuk lebih dalam ke hutan dan berpikir bahwa waktu menjalankan Novice Dungeon adalah 12 jam. Sekarang 4 jam sudah berlalu dan ia sudah mencapai level 4. Jika kecepatan ini terus berlanjut kurang dari 1 jam lagi, ia akan naik level lagi. Jika ia bisa mencapai level 8, ia akan pergi ke Shai Suburbia karena di sana monster level yang lebih tinggi menunggu. Di luar dungeon, kepala sekolah Luyun bersama Xia Dongyang, kepala keluarga Xia yang juga ayah Xiao, sedang berbicara. Tuan Xia datang untuk melihat Xiao. Ia berterima kasih
kepada kepala sekolah Lu Yun karena telah menjaga Xiao selama ini. Kepala sekolah Lu Yun berkata bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Xiao sangat rajin dan pintar. Transmutation kali ini juga sangat sukses. Ia yakin Tuan Xia juga sudah tahu bahwa Xiao mendapatkan rare profession yaitu Elemental Mage. Tuan Xia mengatakan bahwa ia menyesal karena kemarin sibuk dan tidak bisa hadir melihat Transmutation Xiao. Ia tidak ingin melewatkan dungeon pertamanya juga. Kepala sekolah Lu Yun berkata bahwa senior Xiao yaitu Su Yanxing dan Lin Moan keduanya adalah rare profession. Mereka mencapai level 5 ketika keluar dari dungeon. Ia pikir Xiao juga akan sama. Tuan Xia berharap begitu. Ia mengatakan bahwa Xiao sangat kompetitif sejak kecil. Kepala sekolah Lu Yun berkata bahwa mereka bisa memperkirakan kecepatan leveling up dalam beberapa hari ke depan melihat hasil hari pertama. Jika Xiao tidak bisa mencapai level 5 pada hari pertama, maka akan sulit baginya untuk masuk Xiajing Academy. Kepala sekolah Lu Yun bertanya dalam hati level berapa Lin Moyu sekarang. Hidden Profession pasti tidak jauh tertinggal. Ia mengatakan bahwa akan ada hitungan mundur untuk semua orang begitu mereka melangkah ke dalam dungeon dan mereka akan otomatis keluar setelah 12 jam. Jika mereka menunggu sampai 12 jam maka mereka bisa melihat sudah seberapa naik level mereka. Tuan Xia berkata kepada kepala sekolah Lu Yun bahwa ia mendengar ada Hidden Profession yang muncul kemarin saat Transmutation. Kepala sekolah Lu Yun lalu memberitahunya tentang Lin Moyu. Ia mengatakan bahwa Profession Transmutation Lin Moyu disebut Necromancer. Ia belum pernah melihatnya sebelumnya jadi ia tidak yakin seberapa kuat profession ini. Kakaknya adalah Lin Moan. Jika Xiao bisa masuk Xiajing Academy, mungkin ia bisa meminta Lin Moan menjaga Xiao. Ketika mereka sedang berbicara, Lin Moyu berhasil mengeliminasi Brown Bear level 7 yang memberinya 70 XP. Lin Moyu berpikir bahwa jarak terjauh Skeleton Warrior bisa darinya adalah 500 meter. Ia bisa AFK dan menunggu naik level di dalam area itu. Hampir 7 jam berlalu dan ia belum melihat monster level 8. Saat Skeleton Warrior miliknya membasmi monster level 6 dan 7 terakhir, Lin Moyu memikirkan bagaimana murid lain melakukannya. Saat Lin Moyu masuk ke Dark Forest, tiba-tiba sesuatu menyerangnya. Pasif skill MC, yaitu damage transfer aktif saat itu. Yang menyerang adalah Bullwhip 3 level 8. Lin Moyu akhirnya melihat monster level 8. Ia melihatnya dan berpikir bahwa stats Skeleton Warrior miliknya telah mencapai 275. Mari lihat seberapa kuat damage monster itu. Skeleton Warrior menyerang Bullwhip 3 dengan pedangnya. Namun Lin Moyu terkejut karena monster pohon itu langsung mati. Lin Moyu mendapatkan notifikasi bahwa ia berhasil mengeliminasi Bullwhip 3 level 8 dan mendapatkan 160 XP. Ia memerintahkan Skeleton Warrior lainnya untuk menyerang. MC menyadari bahwa untuk mengeliminasi monster level 8 dibutuhkan 4 tebasan. Ini akan memperlambat kecepatan leveling up. Namun saat MC melihat Dark Forest, ia tersenyum karena ada ratusan Bullwhip 3 di sana yang bisa ia lihat. Tempat ini adalah pabrik leveling up yang dibuat khusus untuknya. Semua Skeleton Warrior masuk ke hutan itu dan mulai membantai Bullwhip 3. Beberapa waktu kemudian, di luar dungeon tiba-tiba gerbang dungeon bersinar. Seorang guru berkata bahwa seseorang akan keluar. Guru lain berkata aneh, waktunya belum habis. Apa ada kecelakaan? Kepala sekolah Lu Yun berpikir bahwa seseorang harus melewati hutan yang dijaga monster level 8 untuk menemukan pintu keluar domain. Lin Moyu keluar dari gerbang. Kepala sekolah Lu Yun bertanya mengapa ia keluar. Lin Moyu memberitahunya bahwa ia telah membunuh semua monster. Kepala sekolah Lu Yun melihat bahwa Lin Moyu sekarang berada di level 7. Ia terkejut karena Lin Moyu mencapai level 7 hanya dalam 10 jam. Lin Moyu berkata kepada kepala sekolah bahwa monster di dalam terlalu sedikit. Jika tidak, ia sudah bisa mencapai level 8. MC meminta izin pergi ke Shinhai Suburbia. Ini pertama kalinya kepala sekolah Lu Yun mendengar ada yang membunuh semua monster di Novice Domain hanya dalam 10 jam. Ia berpikir bagaimana Lin Moyu bisa melakukannya. Apakah ini kemampuan seorang necromancer? Kepala sekolah Lu Yun mengizinkannya. Ia akan mengurus traveling certificate untuk Lin Moyu. Kepala sekolah meminta Lin Moyu beristirahat dan menunggu sampai semua murid keluar, lalu ia akan mengantar mereka pulang. Guru lain bertanya, mengapa murid itu keluar lebih awal? Apakah ada masalah? Apakah ia baik-baik saja? Mengapa ia sendirian? Di mana rekannya? Tuan Xia bertanya, apakah ia baik-baik saja? Kepala sekolah Lu Yun tertawa dan berkata bahwa murid itu adalah Lin Moyu. Ia menamatkan Novice Dungeon dan membantai semua monster level 8 di dalamnya. Semua orang terkejut mendengarnya. Mereka mulai membicarakan bahwa kemampuan Necromancer telah melampaui semua rare profession yang ada saat ini. Itu cocok dengan legendary profession. Seseorang berkata bahwa ia belum pernah melihat seberapa kuat legendary profession. Tapi ia yakin tidak mungkin mereka bisa secepat itu. Jika Necromancer sekuat ini, saat naik level, maka tidak ada yang tahu masa depan seperti apa yang menunggunya. Kepala sekolah Lu Yun berkata kepada Tuan Xia bahwa Lin Moyu akan memiliki masa depan yang cerah. Tidak perlu khawatir tentang dirinya. Jika Lin Moyu berhasil masuk Xiajing Academy, maka justru mereka yang akan pusing menghadapinya. Tuan Xia berkata bahwa Xiao sudah kompetitif sejak kecil. Lin Moyu pasti akan memberi dampak besar kepadanya.
Kepala sekolah Lu Yun mengatakan bahwa bukan hanya kali ini tetapi hasil Lin Moyu selalu berada di atas Xiao selama bertahun-tahun. Xiao sudah berada di peringkat kedua selama 2 tahun. Tuan Xia terkejut mendengarnya karena Xiao tidak pernah memberitahunya. Lin Moyu duduk di samping sambil berpikir bahwa jumlah Skeleton Warrior yang bisa ia summon sudah mencapai 24. Namun summoning space sudah meningkat menjadi 70. Jika ia ingin mengisi semuanya akan membutuhkan waktu. Tiba-tiba Xiao keluar dari dungeon sambil berkata bahwa ia tidak akan kalah kali ini. Ia sudah mencapai level 5. Itu adalah standar rekor novice dungeon. Ia mencari Lin Moyu dan bingung kapan ia keluar. Namun ketika melihat Lin Moyu sudah level 7, ia sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana Lin Moyu bisa di level 7? Tuan Xia memanggil Xiao. Xiao terkejut melihat ayahnya datang. Tuan Xia bertanya apakah ia masih bersaing dengan Lin Moyu. Xiao berkata kepada ayahnya bahwa Lin Moyu benar-benar menyebalkan. Ia sudah lebih kuat darinya selama 3 tahun. Sang ayah bertanya, apakah Xiao membutuhkan bantuan? Xiao menjawab tidak, ini urusannya sendiri. Ia tidak akan terus kalah dari Lin Moyu. Tuan Xia memberitahu bahwa Lin Moyu keluar dari dungeon dalam 10 jam dan ia membunuh semua monster level 8 di dalamnya. Xiao terkejut mendengarnya. Lin Moyu membunuh semua monster level 8. Ia sendiri baru sampai ke area monster level 7 dan belum melihat satupun monster level 8. Selain itu Lin Moyu keluar 2 jam lebih cepat. Jika ada lebih banyak monster di sana, bukankah ia akan mencapai level 8? Saat Yang Lin melihat Lin Moyu sudah level 7, ia mulai memanggilnya Bos Lin Moyu dan meminta agar ia membawanya bersama. Yang Lin memohon kepada Lin Moyu. Lin Moyu berkata bahwa ia akan melakukannya lain kali. Mata Yang Lin berbinar dan ia berkata akan menunggunya di gerbang sekolah besok. Namun keesokan harinya ketika Yang Lin tiba di gerbang sekolah, Lin Moyu tidak ada. Kepala sekolah Lu Yun memberitahu bahwa Lin Moyu sudah pergi ke Xinhai Suburbia. Yang Lin marah karena merasa dibohongi. Yang Lin berteriak bahwa ia akan bertarung dengan Lin Moyu. Namun, kepala sekolah Lu Yun menyuruhnya menyerah karena ia tidak bisa menang. Scene berubah ke Shenxia Empire Exchange. Lin Moyu meletakkan tangannya pada Mona Stone untuk verifikasi bahwa ia adalah warga Shenxia Empire dengan level 1 authority dan 0 contribution point. Ia lalu melihat apakah ada misi yang cocok untuknya. Ia menemukan misi menarik, mengumpulkan Green Sprout Grass tanpa batas dengan harga 50 gold per porsi. Mengumpulkan Black Wolf Skin tanpa batas, harga 20 gold per porsi. Mengumpulkan Beast Bone tanpa batas, harga 30 gold per porsi. Ia berpikir bahwa gold yang diberikan cukup banyak, jadi pasti cukup sulit. Kesulitan domain dibagi menjadi normal, nightmare, dan hell. Normal adalah membunuh goblin. Nightmare berkali-kali lipat lebih sulit dan mustahil dilewati tanpa tim yang kuat. Sedangkan Hell bukan hal yang bisa dilakukan profession biasa, dan sepertinya ia belum bisa mengambil misi Hell sekarang. Sebelum meninggalkan kota, penjaga memeriksa ID card Lin Moyu sebagai Necromancer level 7. Penjaga itu berpikir profession apa Necromancer dan sekolah mana yang membiarkan level 7 keluar kota. Penjaga mengatakan bahwa visa Lin Moyu sudah aktif. Ia bisa bepergian bebas di kota-kota Shenxia Empire. Penjaga memperingatkan bahwa ada banyak monster di luar, dan Lin Moyu harus berhati-hati terutama saat malam. Jika menghadapi bahaya, ia boleh kembali. Keselamatan adalah yang utama. Lin Moyu berterima kasih dan mengatakan akan berhati-hati. Di luar tembok kota terdapat Wasteland. Itu bukan sekadar tembok, tetapi dua dunia yang berbeda antara dalam dan luar kota. Lin Moyu bisa mendengar auman monster dari jauh. Udara bahkan dipenuhi bau darah. Seekor goblin bersembunyi di balik batu. Lin Moyu merasakan keberadaannya dan memerintahkan Skeleton Warrior untuk membunuh goblin itu. Goblin itu melompat ke arah Lin Moyu. Itu adalah goblin level 10, tetapi bagi Skeleton Warrior dengan stats 375, goblin level 10 bukan apa-apa. Ketika goblin itu memukul Skeleton Warrior Black Iron milik Lin Moyu, serangannya tidak menimbulkan damage. Goblin itu langsung ketakutan. Skeleton Warrior milik Lin Moyu membunuh goblin itu. Tiba-tiba sekelompok goblin menyerang Lin Moyu. Semua Skeleton Warrior milik Lin Moyu langsung membantai monster-monster tersebut, sementara Lin Moyu hanya berdiri tanpa melakukan apa-apa. MC berpikir tentang kemampuan goblin level 10. Jika ia bisa mempertahankan kecepatan leveling ini, maka ia mungkin bisa mencapai level 15 sebelum final trial. MC juga berpikir bagaimana kakaknya bisa mencapai level 16 sebelum final trial. Bagaimana caranya? Ketika MC mengingat hari-hari bahagia bersama kakaknya, ia bertekad untuk masuk Xiajing Academy demi kakaknya Lin Moan. Naik level dari level 7 ke level 10 tidak terlalu banyak perubahan pada stats lain. Setiap naik level hanya bertambah 10 poin.
Tapi spirit Lin Moyu sudah mencapai 300, bertambah 120 poin secara total. Dikatakan bahwa setelah mencapai level 10, akan ada peningkatan besar. Lin Moyu berada di mage profession, jadi peningkatan terbesar adalah spirit. Ia tidak menyangka akan mencapai level 10 secepat ini. Talent miliknya juga semakin kuat. Skeleton Warrior sudah naik menjadi bronze. Bronze Skeleton Warrior berada di level 10 dengan stats 1500. Tidak hanya itu, Bronze Skeleton Warrior memiliki active skill yaitu Rage. Lin Moyu berkata bahwa sepertinya ia akan dapat menguasai area ini dengan Bronze Skeleton Warrior. Namun ketika ia melihat sekeliling, ternyata semua monster sudah ia habisi. Tiba-tiba sebuah panah meluncur ke arah Lin Moyu. Panah itu mengenai bahunya. Passive skill damage transfer aktif. Damage itu dialihkan ke Skeleton Warrior. Lin Moyu melihat seorang gadis berlari melewatinya. MC berpikir siapa itu? Ketika ia melihat pakaian gadis itu, ia menyadari itu mungkin assassin dan yang menyerangnya mungkin archer. Gadis itu kabur. Setelah itu dua orang laki-laki muncul. Satu membawa magic staff dan satu membawa panah datang mendekatinya. Lin Moyu tahu bahwa merekalah yang menyerangnya. Ia mencabut panah itu dan berpikir bahwa arah mereka salah. Mereka tidak akan bisa mengejar assassin itu. Magician itu berkata bahwa orang itu licik, mungkin assassin itu sudah kabur. Archer itu memanggil Lin Moyu dengan sebutan anak dan bertanya, apakah ia melihat seseorang berpakaian hitam lewat. Lin Moyu meminta Archer itu untuk meminta maaf karena panahnya mengenainya. Archer itu meminta maaf karena mengira Lin Moyu baik-baik saja meski terkena panah. Lin Moyu berkata agar jangan mengulanginya. Archer itu tampak kesal karena suasana hatinya sedang buruk. Namun ketika temannya melihat Skeleton Warrior di samping Lin Moyu, ia langsung mengira bahwa Lin Moyu adalah pemanggil undead. Ia berkata bahwa hanya para kriminal tersembunyi yang berniat gelap yang akan memiliki profession menjijikan seperti necromancer. Ia berkata kepada rekannya bahwa Lin Moyu pasti bukan orang baik. Archer itu menyuruh temannya berhenti. Mereka pergi dari sana. Lin Moyu berkata kepada mereka bahwa mereka beruntung. Ia hendak summon semua Skeleton Warrior dan berpikir jika mereka berbuat salah sedikit saja, maka mereka akan membayar 100 kali lipat. Beberapa waktu kemudian Lin Moyu duduk di atas batu. Sementara Skeleton Warrior membunuh Goblin level 10 dan level 11, Lin Moyu menyadari bahwa XP yang ia dapat semakin sedikit. Setelah level 10, XP yang dibutuhkan naik 3 kali lipat. Menurut perhitungannya, ia harus membunuh 5.000 Goblin untuk naik satu level. Ia merasa tidak mungkin mencapai level 11 malam ini, meski Skeleton Warrior terus membunuh tanpa kelelahan. Hari sudah siang. Lin Moyu berpikir bahwa waktunya tidak banyak. Ia tidak bisa kembali. Jika ia ingin masuk Xiajing Academy, ia harus berusaha lebih keras daripada yang lain. Malam hari, Lin Moyu menyalakan api unggun di hutan. Ia duduk di depan api sambil berpikir bahwa berdasarkan kecepatannya sekarang, ia mungkin bisa mencapai level 13 besok. Tapi masih belum jelas apakah ia bisa mencapai level 15 lusa. Setelah level 15, kecepatan leveling juga akan turun. Dan ia harus menyisakan 1 hari untuk kembali. Kemungkinan maksimum ia hanya bisa mencapai level 16. Ia berpikir bagaimana kakaknya bisa naik level secepat itu dulu. Ia tahu kakaknya adalah sword dancer dalam legendary profession, tetapi tidak mungkin ia bisa melebihi kecepatannya sekarang. Ia merasa bahwa ia melewatkan sesuatu. MC berpikir bahwa mungkin di dungeon Shihai Mines, kakaknya bekerja sama dengan orang lain dan menyerbu Nightmare Difficulty Dungeon yang memiliki XP lebih banyak. Itulah mengapa kakaknya terluka saat kembali waktu itu. Ia menganggap dugaannya mungkin benar, jadi ia memutuskan untuk pergi mengeceknya besok. Tiba-tiba terdengar langkah kaki seseorang. Lin Moyu dan Skeleton Warrior langsung siaga. Ia berpikir mungkin itu leveling profesional, tapi tidak banyak yang leveling di sini tengah malam. Apakah mereka tersesat? Ternyata itu assassin yang ia lihat pagi ini. Assassin itu bertanya, apakah MC punya makanan? Lin Moyu memberinya kentang bakar. Assassin itu melepas maskernya. Di balik masker itu terlihat wajah cantik yang tersembunyi. Gadis itu langsung memakan kentang bakar tanpa meniupnya terlebih dahulu. Lin Moyu melihatnya dan berpikir bahwa gadis tersebut sangat lapar. Tiba-tiba makanan tersangkut di tenggorokannya. Lin Moyu segera memberinya air untuk diminum. Setelah meminumnya, gadis tersebut berterima kasih dan menanyakan nama Lin Moyu. Lin Moyu tidak menjawab. Gadis itu kemudian berkata bahwa jika Lin Moyu tidak suka berbicara, bagaimana jika mereka saling menganalisis skill masing-masing. Mereka menyentuhkan ujung jari untuk menjalankan analitik skill. Namun Lin Moyu mendapat notifikasi bahwa analisis gagal dan tidak memperoleh informasi apapun. Gadis itu tertawa, mengatakan bahwa Lin Moyu tidak mendapatkan apapun darinya. Ia lalu melihat informasi milik Lin Moyu. Dari situ ia mengetahui nama Lin Moyu, level 10, dan profesinya sebagai necromancer. Ia berkata belum pernah mendengar profession seperti itu dan menyebutnya aneh. Dari situ mengatakan bahwa ia melihat skeleton berdiri di samping Lin Moyu pada siang hari tadi, lalu bertanya apakah skeleton tersebut adalah summon miliknya. Ia menambahkan bahwa undead summon sangat langka. Kemudian gadis itu bertanya, mengapa Lin Moyu tidak berbicara? Apakah ia bisu? Padahal tidak terlihat seperti orang yang tidak bisa bicara. Lin Moyu menjawab dengan satu kata, bertanya, kenapa? Gadis
Gadis itu tampak senang ketika tahu bahwa Lin Moyu ternyata bisa berbicara. Lin Moyu kembali bertanya, kenapa? Gadis itu lalu berkata, apakah Lin Moyu bertanya mengapa analytic skill miliknya gagal. MC memperhatikan badge di tubuh gadis tersebut dan berkata bahwa itu adalah blocking badge. Selama seseorang memiliki badge semacam itu, siapapun yang levelnya tidak 10 tingkat di atasnya, tidak akan bisa menggunakan analytic skill padanya. Gadis itu menurunkan badge tersebut, dan meminta Lin Moyu mencoba analytic skill sekali lagi. Lin Moyu mencobanya kembali. Informasi tentang gadis itu muncul di depan matanya. Nama gadis itu adalah Ning Yi. Level 19, Profession Shadow Assassin. Tiba-tiba Lin Moyu dan Ning Yi sama-sama merasakan kehadiran 3 orang lain. Mereka adalah Archer dan Magician yang ditemui Lin Moyu pagi tadi, dengan tambahan 1 pengguna perisai. Skeleton Warrior milik Lin Moyu sudah mendeteksi keberadaan mereka. Mereka bermaksud mengepung Lin Moyu dan Ning Yi. Ning Yi berkata bahwa ternyata mereka belum menyerah juga. Hanya demi mid-rank skill scripture, mereka terus mengejarnya selama berhari-hari tanpa berhenti. Ning Yi menatap Lin Moyu dan berkata bahwa ia akan pergi. Jika ada kesempatan, ia akan menemuinya lagi. Tiba-tiba sebuah panah melesat ke arah Ning Yi. Ning Yi berhasil menghindar. Panah tersebut menghantam tanah dan menimbulkan spiritual blast yang memunculkan red arrow mark di atas kepala Lin Moyu dan Ning Yi. Archer itu tersenyum karena panah tersebut adalah marking arrow. Ning Yi berkata bahwa ini masalah besar. Lin Moyu berpikir bahwa Archer itu memiliki skill anti-invisibility yang bisa menandai target, membuat mereka mudah diserang dan tidak bisa memakai invisibility. Jelas mereka sudah mempersiapkan diri dengan matang. Magician muncul dari belakang dan berkata bahwa kali ini mereka tidak akan punya tempat untuk kabur. Archer yang berada di atas pohon menambahkan bahwa ia tahu Lin Moyu dan Ning Yi adalah satu tim. Magician mencibir menyebut bahwa assassin tikus menjijikan dan pemanggil undead gelap yang jahat adalah pasangan yang cocok. Ning Yi berkata bahwa Lin Moyu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Ia menawarkan untuk memberikan skill scripture agar mereka bisa pergi dengan selamat. Namun Archer menjawab bahwa seandainya Ning Yi memberikannya sehari sebelumnya, mungkin mereka masih bisa mempertimbangkannya. Sekarang lebih aman jika mereka membunuhnya. Orang mati tidak bisa berbicara dan tidak akan ada yang tahu bahwa mereka memiliki mid-rank skill scripture. Ning Yi berkata kepada Lin Moyu bahwa ia akan memberi waktu agar Lin Moyu bisa kabur. Ia berpikir bahwa Lin Moyu hanya level 10 dan tidak seharusnya terseret dalam masalah yang ia buat sendiri. Ning Yi berkata bahwa ia adalah seorang shadow assassin dan di balik kegelapan malam tempat ia menari, ia selalu memiliki cara untuk melarikan diri. Lin Moyu menatapnya dan berpikir bahwa jika benar ia sekuat itu, ia tidak akan melarikan diri di siang hari. Jelas musuh mereka jauh lebih kuat, dan selain itu, ia juga sudah ditandai, membuat kemampuan invisibility-nya hilang. Archer menyuruh berhenti berbicara dan memberi perintah kepada timnya untuk menghabisi mereka. Magician mengangkat staf dan berkata bahwa ia tidak hanya menginginkan hidup Ning Yi, tapi juga ingin Lin Moyu mati. Ia menggunakan Illumination. Magician berpikir bahwa Illumination bukan hanya untuk menerangi area, tetapi juga mampu mengusir darkness sekaligus memperluas jangkauan kemampuannya. Yang terpenting, skill tersebut adalah counter alami bagi pengguna invisibility seperti assassin. Ia memanggil Ning Yi sebagai pencuri dan berkata bahwa ajalnya sudah dekat. Ning Yi bersiap bertarung dan berkata bahwa ia harus mengeluarkan semua kemampuan yang dimilikinya. Ketiganya bersiap menyerang Lin Moyu dan Ning Yi. Ketika mereka hendak melancarkan serangan, Lin Moyu men-summon Skeleton Warrior. Magician marah dan menyebut pemanggilan undead sebagai hal menjijikan yang hanya membuang energi percuma. Magician menyerang Lin Moyu dengan Blazing Fireball dan berkata bahwa ini adalah skill dari mage level 20. Ia menertawakan Lin Moyu dan berkata bahwa ia akan meledakkannya menjadi abu. Ning Yi meraih tangan Lin Moyu dan menyuruhnya lari. Namun, ia terkejut karena kakinya telah terikat oleh benang halus tanpa ia sadari kapan terpasang. Archer meluncurkan 3 anak panah sekaligus, triple shot dengan damage 3 kali lipat. Ning Yi melihat serangan panah itu datang. Ia mendorong Lin Moyu untuk menyelamatkannya. Namun ia kaget ketika Lin Moyu justru mendorongnya ke arah serangan fireball. Tepat pada saat itu, Skeleton Warrior muncul dan menghadang baik fireball maupun panah yang datang. Skeleton Warrior lain menendang pengguna perisai hingga terpental jauh. Skeleton Warrior yang terkena fireball tidak mengalami damage sedikit pun. Magician terkejut ketakutan. Bagaimana mungkin? Analytic skill menunjukkan bahwa Lin Moyu hanya level 10. Mengapa ia tidak bisa membunuhnya? Mereka semua terpaku kaget karena serangan mereka tidak memberikan efek apapun pada summon tersebut. Bagaimana mungkin summon memiliki stats setinggi itu? Tiba-tiba api biru muncul di atas kepala ketiga musuh. Pasukan Skeleton Warrior mengelilingi mereka dari segala arah. Ning Yi terkejut, apakah ini Skeleton Warrior yang sama dengan yang ia lihat sebelumnya? Mereka dulu terlihat lemah, tapi sekarang sangat kuat. Apakah ini benar-benar summon milik seseorang di level 10? Bagaimana mungkin skill milik mage dan archer level 20 tidak berdampak sama sekali? Dan jumlahnya juga terlalu banyak. Ia menoleh ke belakang. Lin Moyu berdiri dengan mata menyala biru kehijauan.
MC menggunakan Comprehensive Increase Skill. Semua Skeleton Warrior menyerbu ketiga musuh dengan kekuatan penuh. Magician memunculkan Magic Barrier, tetapi penghalang tersebut dihancurkan dengan mudah oleh serangan Skeleton Warrior. Ia lalu mencoba Flame Barrier, namun api tidak memberikan damage pada undead tersebut. Skeleton Warrior menebas tubuh Magician hingga terpotong menjadi beberapa bagian. Archer mencoba melarikan diri, tetapi ia tidak bisa menandingi kecepatan Skeleton Warrior yang memiliki agility sebesar 1500. Sementara itu, Shield Knight menggunakan Extreme Defense Skill dan berusaha kabur. Extreme Defense mampu menahan serangan mage level 40 untuk waktu singkat, namun semakin keras serangan yang diterimanya, semakin cepat durasi skill tersebut habis. Ketahanannya hampir mencapai batas. Begitu Extreme Defense berakhir, ia langsung dikepung oleh para Skeleton Warrior. Lin Moyu teringat ucapan kakaknya, jika sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, jangan pernah ragu. Ningyi terkejut melihat ketiga musuh mereka mati tanpa Lin Moyu bergerak sedikit pun. Semua Skeleton Warrior kembali berdiri di sekitar Lin Moyu. Lin Moyu tahu bahwa ketika seorang profesional mati, item di dalam storage mereka akan terjatuh. Ia melihat barang-barang yang ditinggalkan oleh mereka. Ia mendapatkan Bronze Rank Carmen's Staff yang menambah spirit sebanyak 20 poin dan meningkatkan Power Mage Skill sebesar 5%. Dapat digunakan setelah mencapai level 18. Lalu Bronze Rank Carmen's Battle Bow yang menambah agility 20 poin dan meningkatkan kekuatan Bow and Arrow Skill sebesar 5%. Juga tersedia setelah level 18. Berikutnya Bronze Rank Carmen's Shield yang menambah fisik 20 poin dan memperkuat defense skill power sebesar 5% tersedia setelah level 18. Terakhir Bronze Rank Carmen's Sword yang menambah strength 10 poin dan stamina 10 poin, serta meningkatkan power magic attack skill sebesar 5%. Juga dapat digunakan setelah level 18. Ketika Ningyi melihat semua equipment tersebut, ia berkata bahwa itu adalah senjata dari Dungeon Carmen's Orc Legion. Dungeon itu berada di luar kota Shihai dan ditujukan untuk level 20. Tiga orang itu pasti sering pergi ke sana. Lin Moyu berpikir bahwa keempat equipment tersebut tidak berguna baginya. Lebih baik dijual agar mendapatkan gold tambahan. Ia memasukkannya ke dalam portable storage miliknya. Selain itu, ia juga menemukan primary skill scroll. Lin Moyu tahu bahwa scroll tersebut bernilai 10.000 gold, sangat berharga. Ia sempat ragu, berpikir apakah harus menjualnya atau menggunakannya. Dari primary skill scroll, seseorang bisa memperoleh skill di bawah level 20 dan terkadang bisa mendapatkan acquired skill. Ningyi bertanya, apakah MC pernah memiliki primary scroll sebelumnya? Ia berkata bahwa sebaiknya MC menggunakannya saja. Meskipun mungkin skill yang diperoleh adalah sesuatu yang sudah ia miliki, tetap ada kemungkinan untuk mendapatkan kemampuan baru. Ia kemudian bertanya, apakah MC akan menjualnya hanya demi uang? Apakah ia benar-benar membutuhkan gold sebanyak itu? Ia menambahkan bahwa scroll tersebut hanyalah primary skill scroll, bukan advanced, jadi nilainya sebenarnya tidak terlalu tinggi. MC berpikir bahwa bagi Ningyi 10.000 gold tidak berarti banyak. Sepertinya gadis itu memiliki latar belakang yang tidak biasa. Ia lalu bertanya, bagaimana cara menggunakan scroll tersebut? Ningyi menjawab bahwa caranya mudah, cukup ucapkan use atau aktifkan sambil memegang scrollnya. MC mengucapkannya pelan tetapi tidak terjadi apapun. Ningyi tertawa dan berkata bahwa ia mengucapkannya terlalu pelan, harus lebih keras agar berhasil. MC menyadari bahwa ia sedang dikerjai. Sepertinya scroll ini memerlukan spiritual energy untuk diaktifkan. Ia mengalirkan spiritual energy ke dalam scroll dan perlahan permukaannya mulai bersinar. Ningyi tampak heran bagaimana MC bisa langsung tahu cara memakainya. Tak lama, MC menerima pesan bahwa ia telah memperoleh skill Corpse Explosion. Skill ini meledakkan corpse dan memberikan 10% damage kepada musuh di dalam radiusnya. MC merasa senang karena berhasil mendapatkan skill baru. Ternyata scroll tersebut tidak buruk sama sekali. Bagi seorang necromancer, corpse adalah sumber kekuatan. Meskipun skill ini tampak sederhana, dengan talent miliknya radius ledakan dapat meningkat hingga 10 meter dan mampu memicu rantai explosion dari corpse lain yang mati karena ledakan pertama. MC tahu bahwa berkat talentnya, semua skill miliknya akan berkembang menjadi divine skills. Ningyi bertanya, apakah ia mendapatkan skill baru? MC menjawab, iya. Ningyi tersenyum dan berkata bahwa suara MC terdengar bagus. Ia heran mengapa MC tidak banyak berbicara. MC menatapnya dan berpikir bahwa gadis ini berbeda dari gadis-gadis yang pernah ia temui di sekolah. Ia kemudian berkata bahwa suara Ningyi juga terdengar indah. Ningyi berterima kasih atas pujiannya dan dengan percaya diri berkata bahwa ia memang tahu suaranya bagus. Sebagai balasan karena telah menyelamatkannya dan juga memujinya, Ningyi memberikan sebuah treasure box kepada MC. Di dalam kotak itu terdapat Intermediate Skill Scroll. Dengan scroll tersebut, seseorang bisa memperoleh skill antara level 40 hingga level 70 dan juga berpeluang mendapatkan acquired skill. MC terdiam sejenak.
Ia tahu bahwa scroll ini bernilai sekitar 1 juta gold, 100 kali lebih mahal dibanding primary skill scroll, terlalu berharga untuk diberikan begitu saja. Ia menatap Ning-yi dan berpikir, bukankah gadis ini dikejar karena scroll tersebut? Mengapa sekarang ia menyerahkannya begitu saja? Ning-yi duduk di depan api unggun dan menjelaskan bahwa ia menemukannya saat menjelajahi Carmen's Dungeon di Shihai City. Kotak seperti itu muncul secara acak dan ia hanya kebetulan beruntung menemukannya. Dari sana ia mendapatkan intermediate skill scroll setelah membukanya. Namun ia tidak tahu bahwa dirinya sedang diawasi oleh para bajingan yang mengincarnya. Mereka ingin merampas harta karun tersebut. Akibat scroll itu, Ning-yi terus diburu selama 2 hari penuh dari Shanghai City hingga Shihai City, seperti kutu busuk yang menempel tanpa henti. MC bertanya, apakah Ning-yi tidak hampir mati tadi karena scroll tersebut? Ning-yi menyuruhnya untuk tenang. Ia menjelaskan bahwa jika menerima critical damage, maka tubuhnya akan otomatis terteleportasi keluar. Meski begitu, ia tetap berterima kasih. Jika bukan karena MC, ia pasti akan terluka parah. Dengan nada bercanda, Ning-yi berpura-pura ketakutan dan berkata bahwa rasa sakit sangat menyiksa, jadi ia paling takut terluka. MC menyadari bahwa dirinya terlalu khawatir. Sepertinya Ning-yi berasal dari keluarga besar dan memiliki berbagai treasure yang bisa menyelamatkannya dalam keadaan darurat. Ning-yi lalu berkata bahwa intermediate skill scroll itu sekarang menjadi milik MC. Setelah itu ia bertanya apakah masih ada makanan, karena perutnya terasa sangat lapar. MC masih memiliki beberapa ubi jalak. Ning-yi langsung memintanya. Sambil makan, Ning-yi bertanya apakah MC sedang leveling di area tersebut. Melihat levelnya yang masih rendah, ia menebak bahwa MC belum masuk universitas. Ia lalu menanyakan ke perguruan tinggi mana MC berencana melanjutkan studi. MC menjawab bahwa ia ingin masuk ke Xiajing University. Sambil menikmati kentang manis di tangannya, Ning-yi berpikir bahwa dengan kemampuan yang dimiliki MC, ia seharusnya bisa diterima di universitas manapun. Bagaimana mungkin seorang level 10 bisa membunuh profesional level 20, dan bukan hanya satu, melainkan beberapa. Jika MC tidak bisa masuk Xiajing University, maka tidak ada orang lain yang pantas diterima di sana. Ning-yi kemudian berkata bahwa jika MC berhasil masuk Xiajing University, ia harus mengunjungi Shenxia Tower di dalam kampus. Raid pertama di menara tersebut akan memberikan double reward. Jadi MC harus berusaha menaklukkan sebanyak mungkin lantai pada percobaan pertamanya agar mendapatkan banyak points. Di Xiajing points memiliki nilai yang sama pentingnya dengan gold. Ning-yi juga menambahkan bahwa di Xiajing terdapat Creation Seminary dan jika memungkinkan, MC harus mengunjunginya. Setelah berbicara panjang lebar, Ning-yi tertidur di dekat api unggun. Sementara itu, MC duduk bermeditasi untuk memulihkan spiritual energinya. Keesokan paginya, Ning-yi bangun dengan perut keroncongan. Ia meminta kentang lagi. MC berkata bahwa persediaannya sudah habis. Ning-yi tersenyum kecil dan berkata bahwa ia percaya. Ia kemudian mengatakan bahwa ia akan pergi leveling juga dan berharap bisa bertemu lagi dengan MC di lain waktu. Sebelum pergi, Ning-yi menyuruh MC untuk cepat meningkatkan level agar mereka bisa leveling bersama suatu hari nanti. Setelah Ning-yi pergi, MC mendekati jasad 3 orang yang terbunuh sebelumnya. Ia ingin mencoba skill barunya. Ia menggunakan Corpse Explosion. Ledakan besar terjadi dan area efeknya meningkat tajam karena talented miliknya. Hampir tidak bisa dihentikan, kekuatannya seperti Divine Skill. Ia menyadari bahwa meledakkan tubuh di udara mungkin akan menghasilkan daya hancur yang lebih besar. MC memutuskan untuk mencoba skill ini di Dungeon Shihai Mine. Saat berjalan, ia berpikir bahwa setelah Skeleton Warrior naik dari Black Iron menjadi Bronze, untuk memanggil satu skeleton sekarang dibutuhkan 70 spirit. Spirit totalnya hanya 300. Setelah pemulihan semalam, ia bisa melakukan summon 4 lagi. Summoning space-nya sekarang 100, dan ia memiliki 48 Skeleton Warrior. Tidak perlu terburu-buru, nanti juga akan penuh. Dari atas gunung, ia melihat gerbang Shihai Mine. Banyak hunter berkumpul mencari partner. Ketika MC lewat bersama Skeleton Warrior, semua orang menyingkir. Sistem memberikan pilihan antara normal atau nightmare. MC tahu bahwa meski tidak ada hell difficulty di level normal saja, sudah ada elite monster yang jauh lebih kuat daripada monster di luar. Di level nightmare, para elite monster menjadi jauh lebih kuat lagi dan lebih sulit dikalahkan. Untuk mode normal, dibutuhkan tank, damage dealer, dan healer. Sementara Nightmare membutuhkan 5 orang dengan double support dan double damage dealer. Seorang hunter mendekat dan menggunakan dowsing ability untuk mengecek level MC, tapi gagal karena shielding badge. Ia ketakutan melihat Skeleton Warrior. Banyak hunter mencoba mengajaknya bergabung. MC merasa shielding badge dari Ning-yi sangat berguna, karena tanpa itu ia pasti akan kerepotan. MC menolak semua ajakan. Ia memilih Nightmare difficulty dan berkata, confirm. Tubuhnya langsung menghilang. Para hunter terkejut karena ia masuk sendirian. Mereka memutuskan menunggu, ingin tahu apakah ia akan keluar hidup atau kabur ketakutan. Di dalam dungeon, MC berdiri di safety zone. Bau darah sangat kuat.
Sekali ia keluar dari lingkaran itu, monster akan langsung mendatanginya. Ia melihat stats Goblin Mind Guard level 14 yang merupakan Enhanced Elite Monster. Kekuatannya beberapa kali lipat dibanding monster biasa. Untuk normal profesional tanpa tim, dungeon ini tidak mungkin bisa diselesaikan. Namun dibanding Skeleton Warrior, monster itu bukan apa-apa. MC memanggil Skeleton Warrior lain. Ia tahu bahwa Knight level 14 memiliki stats hanya 300 sampai 400, tidak sebanding sama sekali. MC memerintahkan Skeleton Warrior maju. Mereka membunuh Goblin Mind Guard level 14 dalam sekejap. Ia mendapatkan 4.200 XP, 10 kali lipat dibanding monster di luar dungeon. MC memerintahkan semua Skeleton Warrior membantai seluruh monster di dalam. Hanya butuh beberapa detik untuk setiap monster mati. Kecepatannya naik level pasti meningkat drastis. Di map ia melihat posisi semua monster dan bertekad tidak meninggalkan satu pun. Waktu berlalu, banyak notifikasi pembunuhan monster muncul. Ia naik level. Sekarang MC level 11. Ia terkejut bisa mencapai level 11 hanya dalam 5 menit. Spiritnya sudah pulih dan ia bisa memanggil 4 Skeleton Warrior lagi. Total menjadi 56. Skeleton Warrior juga naik menjadi level 11 dan semua skill mereka ikut meningkat. MC berkata bahwa setelah mencapai level 10, peningkatan basic attribute juga ikut meningkat. Strength dan agility yang sebelumnya naik 10 per level, kini naik 20 poin. Spirit naik 100. Ia berpikir bahwa semakin tinggi level, maka peningkatan atribut juga akan semakin besar. Basic atribut Bronze Skeleton Warrior juga naik 20, dan setelah kena peningkatan 10 kali lipat menjadi 200. Namun skill barunya, Corpse Explosion, tidak naik level. Ia heran, mengapa semua skill meningkat kecuali skill baru itu? Ia berpikir jika Ningyi ada di sini, mungkin ia tahu alasannya. Sistem memberi pesan bahwa area telah completed dan level 11-nya berada di 38%. Tiba-tiba ia merasakan kekuatan besar datang menghantamnya. Serangan itu berasal dari Mind Wolf King level 15 yang menggunakan skill Roar. MC terkejut karena atribut monster leader saja sudah sangat tinggi. Atribut final boss pasti jauh lebih kuat. Ia berkata bahwa meskipun atribut Wolf King lebih tinggi daripada Skeleton Warrior miliknya, Wolf King tetap sendirian melawan banyak musuh. MC memerintahkan semua Skeleton Warrior untuk maju. Saat Skeleton Warrior menyerang Wolf King menggunakan Roar. MC tahu bahwa Skeleton Warrior masih mampu bertahan dari serangan tersebut. Skeleton Warrior menggunakan Rage Strike dan mulai menyerang Wolf King dengan ganas. MC berkata bahwa semakin besar musuh, semakin menguntungkan baginya. Wolf King kembali menggunakan Roar. Semua Skeleton Warrior terpental. MC menyadari bahwa skill tersebut tidak terlalu menyakitkan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mementalkan lawan. Wolf King berbalik dan melarikan diri. MC terkejut karena baru tahu boss dungeon bisa kabur. Ia merasa ada yang tidak beres dan segera memerintahkan pasukannya untuk mundur. Dari dalam gua, banyak mata merah mulai muncul. Itu adalah Mining Wolf level 14, dan jumlahnya sangat banyak. Setidaknya ada 100 ekor. Bagi ordinary profesional, bahkan tim beranggotakan 5 orang pun tidak akan sanggup menghadapi sebanyak itu sekaligus. Namun MC adalah seorang necromancer, dan bagi dirinya semua ini hanyalah ladang XP. MC mendapatkan 2.800 XP untuk setiap Mining Wolf. Ia menggunakan Corpse Explosion dan ledakan besar terjadi. Karena talent and enhancement, damage skill itu menghabisi 100% HP Mining Wolf dalam satu kali ledakan. Hampir semua mati seketika. Tingkat XP-nya naik dari 38% menjadi 77%. Wolf King muncul kembali. MC berkata pada Wolf King bahwa ia orang yang adil. Wolf King juga harus merasakan skill miliknya. Corpse Explosion kembali digunakan. Tubuh Wolf King meledak dan hancur seketika. MC terkejut karena hanya mendapatkan 5.000 XP, setara dengan 5 Mining Wolf. Nilai efisiensinya rendah, tapi drop itemnya masih cukup lumayan. MC berkata bahwa jika ia terus membersihkan lorong ini, ia akan segera bertemu dengan final boss. Ia berpikir bahwa jika suatu saat ia bisa masuk ke Hell level dungeon dan melakukan solo raid, ia akan mendapatkan lebih banyak XP. Sistem menampilkan pesan, kill level 15 Goblin Elite Warrior, XP 4.500. MC berpikir bahwa ia bisa naik satu level hanya dalam waktu sedikit lebih dari 1 jam. Dengan efisiensi seperti ini, ia bisa menamatkan beberapa ronde lagi dan mencapai level 19. Ia melihat Goblin King level 16 sedang tidur. MC berkata bahwa setelah membunuhnya, ia akan mencapai level 12. Ia menatap Goblin King dan berkata bahwa sekarang waktunya bangun. Saat MC melihat stats Goblin King, atributnya memang jauh lebih tinggi dibanding Skeleton Warrior. Goblin King membuka mata merahnya dan langsung menyerang MC. Passive skill damage transfer aktif. Kerusakan yang diterima oleh MC ditransfer ke Skeleton Warrior miliknya. 2 Skeleton Warrior milik MC hancur sebagai gantinya. MC terkejut melihat Goblin King mampu membunuh 2 skeleton dalam satu serangan. Skeleton Warrior menggunakan skill Rage Strike. MC memperhatikan pertempuran tersebut. Sekarang ia paham bahwa atributnya masih terlalu lemah. Pertahanannya tidak cukup kuat untuk menghadapi konstitusi sebesar 3.000.
Kerusakan yang diterima dan ditransfer jelas akan menjadi beban bagi skeleton miliknya. MC berkata bahwa kelemahannya ada pada dirinya sendiri. Ia harus meningkatkan konstitusinya di masa depan. Statistik rata-rata Goblin King mencapai 2.500, sedangkan rata-rata Skeleton Warrior perunggu hanya 1.700. Terlihat jelas bahwa Skeleton Warrior tidak bisa dibandingkan dengan boss dalam hal kekuatan. Namun jangan lupa, MC memiliki seluruh pasukannya. Ketika Skeleton Warriors Lin Moyu mengepung Goblin King, Lin Moyu berpikir jika terus seperti ini, Goblin King akan hancur oleh pasukan skeletonnya. Namun Goblin King melompat tinggi ke langit. Semua skeleton terhempas karena getaran itu. Goblin King menggunakan serangan shockwave dan menghantam tanah. Ketika Lin Moyu melihat serangan itu, dia berpikir bahwa skill shockwave jauh lebih kuat dibandingkan dengan skill Wolf King's Roar. Goblin King mulai menggunakan Fire Breath pada skeleton Lin Moyu. Karena api itu, fisik Skeleton Warriors mulai menurun. Lin Moyu memerintahkan Skeleton Warriors untuk kembali ke ruang pemanggilan. Lin Moyu tahu bahwa dia harus menghentikan skill Goblin King. Lin Moyu menggunakan Soul Flame untuk melakukan serangan balik. Api jiwa itu membakar tubuh Goblin King. Lin Moyu hanya memiliki 40 kekuatan spirit. Dia tahu bahwa kekuatan spiritnya hampir habis. Jadi MC harus mengalahkan Goblin King sekarang juga. Skeleton Warriors Lin Moyu menggunakan skill Rage Strike dan melompat ke arah Goblin King dengan pedang mereka. Akhirnya mereka berhasil menjatuhkan Goblin King. Lin Moyu menerima pesan bahwa Goblin King telah terbunuh. Lin Moyu mendapatkan 400 poin XP. Dia juga memperoleh inti Goblin King. Lin Moyu akhirnya mencapai level 12. MC bersyukur karena kekuatan spiritnya pulih berkat kenaikan level setelah sebelumnya habis digunakan. Lin Moyu berkata sudah waktunya meninggalkan dungeon. Sebelum pergi, Lin Moyu mengenakan Wisdom Robe yang dia dapatkan setelah menyelesaikan dungeon itu. Lin Moyu tahu bahwa meskipun Necromancer dianggap sebagai profesi mage, skill miliknya sangat berbeda dari seorang mage. Lin Moyu memperkirakan bahwa inti Goblin King bernilai sekitar $10.000. Kira-kira seharga 2 peralatan. Lin Moyu berkata bahwa hadiah dari dungeon ini cukup bagus. Setelah naik level dan memulihkan kekuatan spiritnya, Lin Moyu dapat memanggil 4 Skeleton Warriors lagi, dan dia melakukannya. Lin Moyu kembali dari dungeon bersama Skeleton Warriors-nya. Semua orang terkejut melihat bahwa Lin Moyu berhasil menyelesaikan dungeon sendirian. Sambil berjalan, Lin Moyu berpikir bahwa waktu jeda dungeon adalah 12 jam, tapi berburu hewan liar memberikan XP yang terlalu sedikit. Membunuh 10 ekor pun tidak sebanding dengan satu monster dungeon. Jadi dia akan menunggu dungeon itu terbuka lagi dan menggunakan waktu ini untuk bermeditasi serta memulihkan kekuatan spiritnya. Lin Moyu duduk di bawah pohon untuk beristirahat dan Skeleton Warriors-nya berjaga di sekelilingnya. Dari dungeon terakhir, Lin Moyu menyadari kelemahan terbesarnya dan memahami cara kerja skillnya. Lin Moyu berpikir bahwa jika dia bisa menggunakan Course Explosion dengan benar, itu akan menjadi skill yang tak terkalahkan. Untuk Soul Flame, selain bisa menginterupsi skill musuh, skill itu juga mengabaikan pertahanan musuh. Boss level Nightmare pun akan kesulitan melawannya. 12 jam kemudian, Lin Moyu bangun. Sekarang dia bisa memanggil 4 Skeleton Warriors lagi. Lin Moyu mulai berjalan menuju dungeon. MC melihat beberapa orang di sana dan berpikir bahwa mereka biasanya berkumpul di luar wilayah liar, jadi mereka cukup berpengalaman. Namun saat memikirkan Ningyi, dia sadar bahwa gadis itu terlalu unik. Ketika Lin Moyu sampai di pintu masuk dungeon, dia melihat banyak orang telah berkumpul di sana. Lin Moyu bingung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Seorang pria sedang berdebat dengan para hunter dari Dynasty Guild. Dia berkata kepada mereka bahwa Dynasty Guild terlalu tidak adil. Apa yang memberi mereka hak untuk melarang orang lain masuk ke dungeon? Para pemain lain juga mulai berteriak bahwa dungeon bukanlah milik Dynasty Guild. Masuknya mereka ke dungeon tidak akan memengaruhi Dynasty Guild. Pemimpin tim Dynasty Guild memberitahu para hunter bahwa ketua guild mereka sedang menyelesaikan tugas di dalam dungeon dan tidak ada yang boleh masuk sampai dia selesai. Seorang hunter lain yang berdiri di depan pemimpin tim Dynasty Guild berteriak bahwa Dynasty Guild menyalahgunakan kekuasaan mereka. Pemimpin tim Dynasty Guild menyerang hunter itu dengan serangan api. Hunter itu terlempar jauh. Para hunter lain melihat bahwa dia telah mati. Mereka semua ketakutan sambil berkata, bagaimana dia bisa membunuh seorang hunter. Hunter dari Dynasty Guild tertawa dan berkata pada para hunter lain, kalau mereka membunuh orang yang tidak berguna, lalu kenapa? Jika para hunter itu berani, datanglah dan balas dendam. Para hunter lain marah tapi juga takut pada saat yang sama. Saat itu Lin Moyu datang dan bertanya pada salah satu hunter apa yang sedang terjadi. Ketika hunter itu melihat Lin Moyu, dia langsung mengenali bahwa Lin Moyu adalah orang yang berhasil menyelesaikan dungeon sendirian.
Hunter itu mengatakan bahwa Dynasty Guild membutuhkan inti Goblin King, tapi tingkat drop item itu sangat rendah. Itu hanya ada di Nightmare level dan hanya akan muncul sekali dalam 100 hari. Hari ini seharusnya adalah hari 100 sejak item itu ditemukan. Itulah sebabnya mereka bergerak sekarang. Saat ini ketua guild sedang membersihkan monster di dalam dan tidak membiarkan siapapun masuk. Hunter itu memberitahu Lin Moyu bahwa misi untuk mendapatkan inti Goblin King sebenarnya dibuat oleh Dynasty Guild, namun sampai sekarang belum ada yang berhasil melakukannya. Inti Goblin King bernilai setidaknya 3.000 gold. Dengan harga 1.000 gold, itu terlalu murah, dan hanya orang bodoh yang akan menjualnya pada harga itu. Ketika Lin Moyu mendengar apa yang dikatakan Hunter itu, Lin Moyu berpikir, betapa kebetulannya. Lin Moyu mendapat inti Goblin King pada kesempatan terakhir. Lin Moyu bertanya kepada Hunter itu tentang kegunaan inti tersebut. Hunter itu mengatakan bahwa inti itu bisa dibuat menjadi Goblin King's Ring. Semua atribut meningkat sebanyak 10, dan semua level skill meningkat 1. Cincin itu bisa digunakan mulai level 15, dan merupakan aksesoris terkuat untuk dimiliki di bawah level 40. Lin Moyu berpikir bahwa ini cincin yang sangat kuat. Bagi pemula, cincin itu akan terasa seperti aksesoris yang overpowered. Hunter itu mengatakan bahwa ketua Guild Dynasty menargetkan Xia Jing Academy. Itulah mengapa dia sangat menginginkan cincin itu. Guild mereka tidak kekurangan seorang alchemist dan sudah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan. Yang mereka butuhkan sekarang hanyalah inti Goblin King. Setelah mendengar itu, Lin Moyu berjalan menuju pintu masuk dungeon. MC berpikir apapun alasannya, mereka menghalanginya untuk naik level. Hunter itu mencoba menghentikan Lin Moyu dengan mengatakan bahwa mereka tak sanggup melawan Dynasty Guild. Jika mereka melawan, mereka akan mati. Ketua tim Dynasty Guild sedang menginjak tubuh Hunter yang telah mati itu. Ketika dia melihat Lin Moyu datang, dia bertanya apakah Lin Moyu juga datang untuk mati. Lin Moyu menatap pemimpin tim Dynasty Guild dengan marah dan menyuruhnya pergi, mengatakan mereka menghalangi jalannya. Pemimpin tim Dynasty Guild menendang tubuh Hunter itu dan memanggil Lin Moyu. Dia mengejek Lin Moyu dan bertanya apakah Lin Moyu mengetuk kepalanya ke tembok. Apakah Lin Moyu tahu dengan siapa dia berbicara? Lin Moyu menatapnya lagi dengan marah dan menyuruhnya pergi. Pemimpin tim Dynasty Guild menggunakan skill appraisal pada Lin Moyu dan mengetahui bahwa Lin Moyu adalah seorang necromancer level 12. Pemimpin tim berkata bahwa Lin Moyu adalah seorang rookie level 12 yang tidak mengerti apa-apa. Dia menyuruh Lin Moyu untuk membunuh monster di luar saja dan bertanya mengapa Lin Moyu perlu masuk dungeon. Hunter Dynasty Guild lain tertawa dan bertanya tentang profesi necromancer. Lin Moyu berjalan mendekati Hunter Dynasty Guild itu. Hunter lain mencoba menghentikan Lin Moyu, mengatakan bahwa Dynasty Guild tidak mendengarkan alasan dan tidak ragu untuk membunuh. Lin Moyu maju sambil menatap pemimpin tim Dynasty Guild. Dengan marah, pemimpin tim terkejut melihat bahwa Lin Moyu tidak takut padanya. Bahkan tatapan Lin Moyu membuat pemimpin tim gelisah. Pemimpin tim mengangkat senjatanya ke arah Lin Moyu dan berkata bahwa jika Lin Moyu melangkah satu langkah lagi, pemimpin tim akan membunuhnya. Lin Moyu tidak ragu dan melangkah maju ke arah para Hunter Dynasty Guild. Pemimpin tim memerintahkan para hunternya untuk membunuh Lin Moyu. Nama pemimpin tim itu Xiao Ji, seorang mage level 25. Dia maju, memasang barrier dan menantang Lin Moyu, mengatakan bahwa seorang level 12 seperti Lin Moyu tidak akan mampu menghancurkan perisainya, bahkan jika dia diam dan membiarkan Lin Moyu menyerangnya. Lin Moyu memerintahkan Skeleton Warriors-nya untuk membunuh Xiao Ji. Skeleton Warrior Lin Moyu menyerang. Xiao Ji terkejut melihat perisainya retak. Dia berpikir, makhluk summon macam apa ini kenapa begitu kuat? Perisainya seharusnya mampu menahan setidaknya 5 serangan dari profesional selevel. Namun sekarang, paling banyak, perisainya hanya mampu menahan 1 serangan. Skeleton Warrior menggunakan skill Rage Strike. Xiao Ji menyadari bahwa jika serangan ini mengenai, perisainya akan pecah dan dia akan mati. Ia menggunakan serangan Fire Repulsion Ring untuk mendorong mundur Skeleton Warrior Lin Moyu. Xiao Ji mundur dan memerintahkan tim hunternya menyerang Lin Moyu. Seorang knight menyerang Skeleton Warrior Lin Moyu. Dia berteriak akan menghancurkan semua summons menjijikan Lin Moyu. Tetapi Skeleton Warrior Lin Moyu mendorongnya dan melemparkannya ke udara. Knight itu terkejut berpikir bagaimana ini mungkin. Skeleton Warrior kembali melompat menuju Xiao Ji. Xiao Ji memerintahkan para archer-nya untuk membunuh summoner Lin Moyu. Dia mengatakan bahwa jika mereka membunuh Lin Moyu, summons ini akan menghilang. Archer Dynasty Guild mengarahkan panah ke Lin Moyu dan mengatakan bahwa karena Lin Moyu berani menantang Dynasty Guild, dia harus siap mati. Mereka menembak ke arah Lin Moyu. Hunter lain menyuruh Lin Moyu berhati-hati dan menghindar. Lin Moyu memanggil 2 Skeleton Warrior lagi. Kedua Skeleton Warrior itu melindungi Lin Moyu dari panah-panah tersebut. Kedua archer itu terkejut melihat bahwa kedua Skeleton Warrior juga ikut bertarung. Xiao Ji terkejut ketika mengetahui bahwa Lin Moyu bisa memanggil lebih dari 1 Skeleton Warrior. Xiao Ji meminta hunternya menahan untuk berapa detik. Xiao Ji menggunakan skill Fire Serpent Dance untuk menyerang Lin Moyu. Fire Serpent Dance adalah skill eksklusif seorang mage level 20.
Hanya 1 dari 3 mage yang mampu mempelajari skill itu. Itu adalah skill serangan terkuat dari seorang mage level 20. Hunter lain mengira Lin Moyu sedang dalam masalah. Api ada di mana-mana di sekitar Lin Moyu. Xiaoji tersenyum berpikir bahwa Lin Moyu seharusnya sudah mati sekarang. Semua skeleton warrior milik Lin Moyu terbakar oleh serangan api itu. Namun Xiaoji terkejut melihat bahwa masih banyak skeleton warrior yang tersisa. Bahkan jumlahnya melebihi anggota Dynasty Guild. Semua skeleton warrior bergerak maju menuju para hunter Dynasty Guild. Xiaoji memerintahkan para anggotanya untuk menggunakan formasi serangan. Ia memperkuat kekuatan, kelincahan, spirit, dan kecepatan setiap hunter di guildnya. Xiaoji tersenyum, berpikir bahwa guild mereka sangat berpengalaman dan tahu cara bekerja sama. Dynasty Guild dianggap tak terkalahkan. MC menyuruh para hunter biasa untuk mundur. Kemudian MC memanggil Soul Flame di tangannya dan menyerang Archer Dynasty Guild. Tubuh sang Archer terbakar oleh api biru. Xiaoji memerintahkan healernya untuk segera menyembuhkan Archer itu. Namun meski disembuhkan, Archer tersebut tetap mati. Keduanya baik healer maupun Xiaoji terkejut melihat hal tersebut. Xiaoji menatap MC dengan penuh perasaan curiga. Pasukan skeleton warrior mendekat ke arah Dynasty Guild. Xiaoji berpikir, apakah guild mereka benar-benar akan dimusnahkan oleh satu orang saja? MC memerintahkan semua skeleton warrior untuk menyerang Xiaoji bersamaan. Tank Knight Dynasty Guild mengangkat perisainya untuk bertahan. Skeleton warrior menggunakan skill Rage Strike untuk menyerang. Tank itu berkata kepada Xiaoji bahwa ia tidak bisa menahannya lagi. Xiaoji berteriak meminta bantuan dari para hunter lainnya. Ia menanyakan di mana support dan blessing, namun perisai tank itu pecah. Pengguna perisai lainnya terkena serangan Soul Flame. Keduanya mati dalam serangan itu. Melihat para anggotanya mati satu persatu, Xiaoji sadar semuanya sudah berakhir. Formasi mereka hancur, Xiaoji mulai berlari. Ia sangat ketakutan, karena baginya, MC bukan manusia sama sekali. Namun MC sudah lebih dulu tiba bersama pasukan skeleton warrior-nya. MC berkata kepada Xiaoji bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri. Pedang panjang skeleton warrior menghantam tubuh Xiaoji, membuatnya terpental jauh. MC menggunakan skill Corpse Explosion. Dalam pikirannya, MC tahu bahwa setelah diperkuat oleh talent miliknya, selain peningkatan radius, kerusakan terhadap musuh meningkat hingga 100% dari total kesehatan mereka. Knight diketahui memiliki kesehatan terbaik di antara profesi lainnya. Jadi jika kerusakan sebesar 100% dari kesehatan mereka, seharusnya tidak ada yang selamat. Api membakar di mana-mana. Seorang hunter Dynasty Guild berlari ke arah Xiaoji namun tubuhnya terbakar. Xiaoji sangat ketakutan melihat hunternya mati di depan matanya sendiri. MC keluar dari api, membersihkan darah dari wajahnya, dan berjalan menuju pintu masuk dungeon. Namun sebelum masuk, MC menggunakan Corpse Explosion sekali lagi untuk menghabisi setiap anggota Dynasty Guild yang tersisa. Para hunter lainnya sangat terkejut melihat bahwa tidak ada satupun yang tersisa. Bahkan mayat mereka pun tidak ada. Benar-benar pemusnahan total. Semua orang tahu bahwa Dynasty Guild tidak akan tinggal diam. Para hunter tahu bahwa dengan sifat Dynasty Guild, mereka pasti akan memburu dan membunuh siapapun yang terlibat satu persatu. Para hunter berpikir mengapa mereka tidak pergi saja sekarang. Bagaimanapun juga, semua anggota guild tersebut sudah mati. Tidak ada yang akan bisa menemukan mereka. Setengah jam kemudian, ketua Dynasty Guild keluar dari dungeon. Ia tampak tidak senang karena gagal mendapatkan inti Goblin King. Namun, yang lebih mengejutkan adalah tidak ada siapapun di depan dungeon. Ketua guild itu bersama seorang hunter wanita. Hunter itu bertanya kepadanya, mengapa di sini tidak ada siapapun? Ketua guild terkejut, berpikir, kemana Xiaoji dan yang lainnya? Bagaimana dengan para hunter lainnya? Mereka semua menghilang. Ia menyuruh hunter lainnya untuk mengirim pesan. Jika mereka ada di sekitar sini, pasti akan menjawab. Ketua guild berpikir, ada apa yang sedang terjadi? Apakah Xiaoji meninggalkan mereka? Ketua Dynasty Guild berkata bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ia berpikir, dengan kemampuan Xiaoji, seharusnya mereka adalah yang terkuat di area ini. Apakah mungkin dia terbunuh? Jika ada pertempuran di sini, kenapa tidak ada jejak sama sekali? Ia menyuruh para hunter lainnya untuk waspada dan mengatakan bahwa tempat ini mungkin berbahaya. Mereka harus pergi terlebih dahulu. 1 jam kemudian, di dalam dungeon, MC sedang bertarung melawan bos dungeon Goblin King. MC menerima pesan dari sistem bahwa Goblin King telah terbunuh. 400 poin XP diberikan. MC mendapatkan senjata perunggu, buku sihir Goblin King, dan inti monster tingkat rendah. MC berpikir bahwa inti Goblin King tidak dijatuhkan lagi oleh bos itu. Ia akan menunggu hingga tiba di Xiajing Academy dan mencari seorang alchemist sebelum membuat Goblin King's Ring. MC membuka buku sihir Goblin King. Ia berpikir bahwa buku sihir ini cukup berguna, terutama untuk Soul Flame dan Corpse Explosion, namun tidak berguna untuk Skeleton Warrior. MC hendak meninggalkan dungeon, namun tiba-tiba ia menerima pesan bahwa Necromancer miliknya kini berada di level 13. MC berpikir bahwa poin XP mulai sulit dikumpulkan. Ia tidak akan bisa mencapai level 14 di dungeon berikutnya. Dan jika ingin mencapai level 15, ia harus menaklukkan dungeon ini 3 kali lagi. Jika mempertimbangkan waktu, paling banyak ia bisa melakukan dungeon ini 5 kali lagi dan mencapai level 16.
Memang sedikit lebih rendah dari yang diinginkan, tapi seharusnya cukup untuk membuatnya masuk ke Xiajing Academy. Lin Moyu menyuruh sistem dungeon untuk mentransfernya keluar. Ketika keluar, dia melihat semua orang sudah pergi. Dia menebak bahwa itu wajar karena pergi memang pilihan terbaik bagi mereka. Lin Moyu berkata bahwa dungeon ini sedang dalam masa cooldown lagi dan dia akan datang kembali besok. Keesokan harinya, Xiao juga pergi ke dungeon Shihai Mine, tempat Lin Moyu berburu. Akhirnya, dia mencapai level 10 dan datang untuk menantang dungeon Shihai Mine. Namun, Xiao terkejut melihat Lin Moyu bersama Skeleton Warrior-nya. Dia tahu bahwa hanya Lin Moyu yang bisa memanggil Skeleton Warrior seperti itu di tempat ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Lin Moyu masuk sendirian. Sulit bagi Xiao untuk percaya bahwa Lin Moyu sudah bisa menaklukkan dungeon sendirian. Dia berpikir bahwa dirinya juga seorang elemental mage langka dan akan mudah baginya untuk menemukan party. Xiao berkata bahwa dia tidak akan kalah dari Lin Moyu. 45 menit kemudian, di dalam dungeon, Lin Moyu berdiri di depan Goblin King yang sedang tidur. Setelah naik level dan bermeditasi untuk memulihkan spiritnya, pasukan skeleton Lin Moyu kini berjumlah 72. Lin Moyu menggunakan skill Soul Flame untuk membangunkan Goblin King. Kemudian dia kembali membunuh Goblin King dan mendapatkan senjata Goblin King's Longbow. Goblin King tampak marah karena dibunuh lagi oleh Lin Moyu. Lin Moyu berkata agar Goblin King tidak terlalu murung. MC mengatakan bahwa dia hanya akan datang beberapa kali lagi. Bukankah Goblin King itu monster yang memang ditakdirkan untuk dibunuh? Jadi, dibunuh bukanlah hal yang mengejutkan, dan dibunuh olehnya adalah cara yang lebih cepat dan tidak terlalu menyakitkan. Lin Moyu berkata bahwa sebenarnya dia tidak ingin membunuhnya, tapi tidak ada pilihan karena harus naik level. Lin Moyu sekarang berada di level 13 dengan 80% XP. 12 jam kemudian, Lin Moyu kembali dengan senyum seperti iblis dan berkata kepada Goblin King agar tidak takut karena dia akan datang 3 kali lagi. Lin Moyu kembali membunuh Goblin King dan mendapatkan Goblin King's Scepter. Lin Moyu sekarang level 14 dengan 60% XP. Dia duduk di luar dungeon sambil berpikir bahwa sekarang dia memiliki 76 Skeleton Warrior dan atributnya telah meningkat hingga 2300. Sayangnya, dia tidak bisa meningkatkan skill Skeleton Warrior miliknya. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Itu adalah Xiao. Dia baru saja keluar dari dungeon dan tubuhnya penuh lumpur. Xiao bertanya tentang level Lin Moyu sekarang. Lin Moyu menjawab bahwa dia sudah level 14. Xiao terkejut saat mengetahui bahwa Lin Moyu sudah level 14. Dia bertanya bagaimana bisa Lin Moyu naik level secepat itu. Xiao baru level 11. Dia berpikir bahwa partinya sudah sangat kelelahan setelah menaklukkan dungeon 2 kali, dan mereka baru saja mencapai level 11. Xiao berkata kepada Lin Moyu bahwa meskipun dia bisa menaklukkan dungeon sendirian, tidak mungkin levelnya bisa naik secepat itu. Dia teringat bahwa di dungeon pemula, Lin Moyu berada di level 7, sementara dirinya level 5. Bagaimana bisa sekarang dia level 11, sedangkan Lin Moyu sudah level 14? Mengapa jarak level di antara mereka semakin besar? Xiao pergi setelah mengatakan kepada Lin Moyu bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Lin Moyu terkejut, berpikir, bukankah dia baru saja keluar? Mengapa sekarang dia sudah mencari party lagi untuk masuk dungeon? Bukankah harus ada waktu cooldown? 1 jam kemudian ketika Xiao keluar lagi, dia melihat Lin Moyu di sana. Xiao berteriak bahwa dia adalah Elemental Mage level 11 dan sedang mencari party. Dia berpikir bahwa sekali saja tidak cukup, dia harus melakukannya lebih banyak. Lin Moyu melihatnya dan berpikir bahwa Xiao terlalu kompetitif. Dia bahkan tidak sempat bertanya tentang cooldown. 1 jam kemudian, Xiao keluar lagi dari dungeon sangat kelelahan tapi tetap berkata bahwa dia tidak akan kalah dari Lin Moyu. Lin Moyu mencoba menanyainya, tetapi tiba-tiba seseorang berteriak bahwa mereka ingin menaklukkan dungeon Shihai dan sedang kekurangan seorang mage. Xiao langsung menghampiri mereka dan berkata bahwa dia adalah Elemental Mage level 11 dan dia bisa ikut. Setengah jam kemudian, Xiao keluar lagi dari dungeon. Kali ini dia benar-benar kelelahan. Dia berkata kepada Lin Moyu bahwa akhirnya dia mencapai level 12 dan akan segera menyusulnya. Lin Moyu bertanya kepadanya apakah Xiao tidak lelah. Xiao menjawab bahwa tentu saja dia sangat lelah, bahkan tidak ingin menggerakkan jarinya. Lin Moyu bertanya, kenapa dia tetap melakukannya kalau begitu? Xiao marah dan balik bertanya, apakah Lin Moyu masih punya muka untuk menanyakan hal itu? Setelah bertahun-tahun selalu tertutupi oleh bayangan Lin Moyu, Xiao bertekad kali ini akan melampauinya. Lin Moyu menutup wajahnya dan berkata, hanya karena itu. Dia berpikir bahwa kalau tahu begini, dia akan memberikan posisi pertama padanya sejak awal. Xiao berkata bahwa bukan hanya itu, dia juga ingin masuk Xiajing Academy. Bukankah Lin Moyu juga akan ke sana? MC seharusnya mengerti. Lin Moyu berpikir bahwa seseorang setidaknya harus berada di level 15 untuk mengikuti ujian masuk Xiajing Academy dan level 16 agar lebih aman. Dengan kecepatan Xiao sekarang, mencapai level 15 akan sangat sulit. Lin Moyu berkata kepada Xiao bahwa dia sebaiknya menantang Dungeon Nightmare level saja agar bisa naik level lebih cepat.
Xiao bertanya, apakah MC sedang bercanda? Dia mengatakan bahwa party elite sulit dimasuki karena mereka hanya menerima profesional level 16 atau 17. Dia baru level 12, jadi tidak ada yang mau mengajaknya. Itulah sebabnya dia hanya bisa menaklukkan dungeon normal. Tapi menurutnya, tidak masalah untuk mencapai level 14, dan jika dia bekerja keras, mencapai level 15 juga tidak mustahil. Lin Moyo menjadi serius dan bertanya kepada Xiao bagaimana dia bisa mengabaikan waktu cooldown dungeon. Xiao terkejut dan bertanya, apakah Lin Moyo tidak tahu? Xiao berkata bahwa ternyata masih ada sesuatu yang Lin Moyo tidak tahu. Dia berkata kepada Lin Moyo bahwa jika MC mau meminta tolong, maka dia akan memberitahunya. Lin Moyo hanya menatapnya tanpa mengatakan apapun. Xiao memanggil Lin Moyo idiot. Dia berkata bahwa Lin Moyo bahkan tidak tahu cara bersikap sedikit ramah. Katanya, pikiran seorang mage seharusnya paling cerdas. Tapi di sini Lin Moyo malah bertingkah seperti orang bodoh. Dia memberikan sebuah alat kepada Lin Moyo dan berkata bahwa itu adalah item cooldown, benda yang memungkinkannya untuk mereset waktu cooldown dungeon. Itu adalah beginner level cooldown talisman yang masih bisa digunakan 7 kali lagi. Lin Moyo tidak percaya ada benda seperti itu juga. MC bertanya kepada Xiao apakah benda itu mahal. Xiao mengatakan bahwa seharusnya cukup mahal karena ayahnya terlihat sedih saat memberikannya kepada Xiao. Lin Moyo berpikir bahwa jika benda itu mahal bagi Xiao, maka dia tidak akan tega menggunakannya. Xiao terlihat cemas dan berkata bahwa dia harus menggunakan ketujuh kesempatannya dalam 2 hari ditambah dengan cooldown miliknya sendiri. Dia harus menaklukkan dungeon setidaknya 9 kali lagi sebelum bisa mencapai level 15. Dia sudah terlalu kelelahan. Lin Moyo menatapnya tanpa berkata apapun. Kemudian dia bertanya kepada Xiao apakah MC boleh ikut satu party dengannya. Dengan begitu, Xiao pasti bisa mencapai level 15 tanpa harus berusaha terlalu keras. Xiao berpikir bahwa pria ini bisa menaklukkan dungeon sendirian, dan jika 2 orang menaklukkan dungeon bersama, XP yang didapat juga lebih banyak. Selain itu, dia tidak perlu berbuat banyak. Namun Xiao juga berpikir bahwa jika dia melakukannya seperti itu, bukankah berarti dia tidak akan pernah bisa melampaui Lin Moyo? Akhirnya Xiao berkata baiklah, dia menerima tawaran Lin Moyo untuk party bersama, dan mereka akan berbagi cooldown talisman. Xiao berpikir bahwa jika dia tidak mengikutinya, Xiao tidak akan bisa menyusul. Namun lain kali, dia pasti akan melampaui Lin Moyo. Lin Moyo berkata kepada Xiao agar beristirahat dulu, mereka akan mulai dalam 2 jam. Xiao menjawab, baiklah, dia akan tidur sebentar. Keduanya pun beristirahat dan memulihkan kekuatan spirit mereka. 2 jam kemudian, Lin Moyo dan Xiao berdiri di depan dungeon. Lin Moyo menekan beginner level cooldown talisman dan memilih nightmare level. Keduanya mulai berteleportasi. Xiao panik dan berkata kepada Lin Moyo agar menunggu, menanyakan apakah dia benar-benar memilih nightmare level. Mereka berdua muncul di dalam zona aman dungeon. Ketika Xiao melihat monster di sana, dia sangat terkejut. Dia berkata bahwa atribut monster itu sangat tinggi, ini jelas nightmare level. Xiao bertanya kepada Lin Moyo, apakah dia memilih level yang salah? Lin Moyo berkata kepada Xiao agar tetap dekat dengannya. Xiao bertanya apakah Lin Moyo sudah gila, karena mereka pasti akan mati. Namun dia tetap mengikuti Lin Moyo sambil berpikir bahwa jika dia lari sekarang, Lin Moyo pasti akan menertawakannya. Lin Moyo menyuruhnya berjalan lebih cepat dan bertanya apakah Xiao takut. Xiao membentak Lin Moyo dengan marah. Xiao melihat bahwa skeleton warriors Lin Moyo tidak menyerang monster. Xiao terkejut karena monster-monster itu tidak memberikan kerusakan apapun pada skeleton milik Lin Moyo. Lin Moyo berlari bersama para monster menuju sebuah terowongan. Xiao tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Lin Moyo. Namun ketika Xiao masuk ke dalam terowongan, dia sangat terkejut. Dia melihat Wolf King di sana. Xiao berpikir bahwa ini adalah Wolf King di Nightmare level, ukurannya 2 kali lebih besar dari yang normal. Skeleton warrior Lin Moyo melempar seekor goblin ke udara. Lin Moyo menggunakan skill Corpse Explosion, berpikir bahwa melawan seperti biasa hanya akan membuang waktu, dan dengan Corpse Explosion semua bisa mati seketika. Xiao sangat terkejut karena XP-nya langsung naik 30%. Dia melihat semua monster mati bersamaan hanya dengan satu serangan Lin Moyo. Xiao berkata, apa-apaan ini? Apakah Lin Moyo bisa menaklukkan dungeon semudah ini? Wolf King mati begitu saja. Xiao benar-benar terkejut karena partinya dulu butuh 20 menit untuk membunuh Wolf King, tapi sekarang makhluk itu mati dalam waktu kurang dari 1 menit. Lin Moyo berkata kepada Xiao untuk lanjut. Xiao bertanya kepada Lin Moyo, apakah dia selama ini menaklukkan Nightmare level? Xiao berpikir bahwa jika tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa ada profesional di bawah level 20 yang bisa menaklukkan dungeon Nightmare sendirian. Sambil berlari, Xiao bertanya kepada Lin Moyo apakah dia sudah solo raid sejak level 10. Lin Moyo menjawab ya, memang begitu. Xiao terkejut karena belum 10 menit sejak mereka masuk dungeon, tapi mereka sudah mencapai boss terakhir. Ketika Xiao melihat Goblin King, dia berkata bahwa party sebelumnya butuh setidaknya 1 jam untuk sampai ke ujung dungeon. Lin Moyo menggunakan skill Soul Flame untuk membunuh Goblin King lagi. Xiao terkejut karena bos terakhir itu juga mati hanya dengan 1 serangan. Tiba-tiba Lin Moyo menerima pesan sistem bahwa dia telah naik level.
Sekarang Lin Moyu adalah seorang necromancer level 15. Xiao sekarang berada di level 12, namun perbedaan level di antara mereka justru semakin besar. Setelah membunuh Goblin King, Xiao mendapatkan senjata perunggu Goblin King's Longsword. Dia berkata bahwa sayang sekali itu bukan staff. Lin Moyu bertanya apakah dia menginginkan scepter. Xiao menjawab bahwa Goblin King Scepter adalah senjata mage terkuat sebelum level 20. Meskipun ada beberapa yang dijual di pasar, Xiao tidak ingin meminta uang pada ayahnya. Lin Moyu melempar Goblin King's Scepter kepada Xiao. Xiao menangkapnya dan bertanya, kenapa Lin Moyu tidak menggunakannya saja. Lin Moyu menunjukkan Goblin King's Magic Book dan berkata bahwa dia sudah punya ini, dan MC juga tidak suka scepter. Xiao belum pernah melihat Lin Moyu mengeluarkan buku sihir itu. Dia berpikir mungkin item itu terlalu sepele bagi Lin Moyu untuk digunakan. Lin Moyu mendekati jasad Goblin King dan berpikir bahwa mengumpulkan monster, lalu menggunakan Corpse Explosion adalah cara paling cepat. MC meletakkan tangannya di tubuh Goblin King dan berkata maaf padanya. Lin Moyu mengatakan bahwa Goblin King harus mati 5 kali lagi. Xiao bertanya kepada Lin Moyu, kenapa dia berbicara dengan bos? Toh bos tidak akan mengerti. Lin Moyu menjawab bahwa dia hanya ingin mengatakannya, tidak penting apakah bisa dimengerti atau tidak. Saat Lin Moyu berjalan keluar dari dungeon, Xiao menatapnya dan berpikir, siapa yang akan meminta maaf pada bos seserius itu? Bukankah bos memang ada untuk dibunuh? Xiao berkata dalam hati bahwa Lin Moyu memang orang yang aneh, tapi sedikit lucu juga. Lin Moyu berkata kepada Xiao untuk keluar dan lanjut lagi. Keduanya keluar dari dungeon. Begitu keluar, Lin Moyu kembali menggunakan cooldown talisman dan mereka menaklukkan dungeon untuk kedua kalinya. Lalu keduanya melakukannya 3 kali lagi. Xiao pun mencapai level 14. Xiao merasa senang dan berkata bahwa mereka masih memiliki 1,5 hari sebelum ujian besar dimulai. Mereka bisa menaklukkan dungeon 2 kali lagi. Jika dia bisa mencapai level 15, maka ujian akan mudah dilewati. Dia memanggil Lin Moyu dengan sebutan Idiot Lin dan bertanya apakah dia juga akan naik level lagi. Lin Moyu menjawab ya. Xiao bertanya kenapa Lin tidak mencoba menjadi juara. Lin Moyu bertanya juara apa? Xiao menjelaskan bahwa menjadi juara akan memberinya banyak poin yang sangat berguna di Xiajing Academy dan yang paling penting, dia akan mendapatkan kesempatan masuk ke Creation Seminary. Lin Moyu bertanya, apa itu Creation Seminary? Xiao menjawab bahwa dia mendengar dari ayahnya bahwa Creation Seminary adalah tempat terbaik dari yang terbaik di negara mereka. Jika Xiajing Academy dipenuhi oleh para elit berbakat, maka Creation Seminary dipenuhi oleh orang-orang yang berada di puncak kekuatan. Xiao mendengar bahwa senior Su Xianjin adalah salah satu murid di sana, dan dia satu-satunya yang berasal dari kota Shihai. Xiao berkata bahwa dia pikir Lin Moyu punya peluang menjadi orang kedua dari kota itu. Jika dia bisa masuk, kepala sekolah Lu pasti akan tersenyum bahkan dalam mimpinya. Xiao berpikir bahwa cara Lin Moyu menaklukkan dungeon belum pernah dilihat sebelumnya dan benar-benar mengguncang pemahamannya. Jika bahkan Lin Moyu tidak bisa masuk Creation Seminary, lalu siapa lagi yang bisa? Lin Moyu berpikir bahwa kakaknya berada di Xiajing Academy, jadi dia pasti harus diterima juga. Dan jika ada kesempatan untuk Creation Seminary, MC akan mencobanya. Xiao melihat teman Lin Moyu Yang Lin di belakang mereka. Yang Lin adalah seorang knight level 11. Xiao berkata bahwa Yang Lin sudah level 11, tapi sayangnya dia seorang knight. Levelnya sekarang tidak cukup tinggi untuk menahan serangan musuh, karena party normal setidaknya membutuhkan knight level 13. Tidak ada yang mau mengajaknya bergabung. Lin Moyu berkata kepada Xiao agar membawa Yang Lin bersama mereka. Xiao menjawab, baiklah. Sementara itu, di markas Dynasty Guild, pemimpin Guild Wang Xihao sedang dimarahi oleh para petinggi guild. Mereka bertanya mengapa dia berpikir untuk membatasi dungeon. Apakah dia mengira negara dan asosiasi hanya pajangan saja? Mereka mengatakan bahwa jika dia ingin mati, jangan seret guild bersamanya. Salah satu petinggi berkata kepada Wang Xihao agar tetap di markas dan tidak pergi kemanapun untuk sementara, karena dia sudah berada di level 16. Dia sebaiknya menunggu ujian dimulai. Wang Xihao bertanya kepada petinggi itu, lalu bagaimana dengan Xiao Ji dan yang lainnya? Petinggi itu menjawab bahwa dia sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Wang Xihao tidak perlu memusingkannya lagi. Untuk seseorang yang mampu membuat beberapa orang menghilang tanpa jejak, kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh Wang Xihao. Di sisi lain, di depan dungeon Shihai Mining, Yang Lin terkejut melihat Lin Moyu dan Xiao datang bersama. Yang Lin tersenyum dan bertanya, apakah keduanya sedang berkencang? Xiao marah dan menyuruh Yang Lin diam atau dia akan merobek mulutnya. Yang Lin tertawa dan berkata bahwa dia hanya bercanda, jadi jangan terlalu dipikirkan. Xiao berkata kepada Yang Lin agar tidak mencari party lain dan ikut bersama mereka setelah cooldown berakhir. Mereka pasti akan membuatnya mencapai level 12 sebelum ujian. Yang Lin terharu mendengar itu dan berkata bahwa keduanya adalah penyelamatnya. Karena akademi yang ingin Yang Lin masuki hanya membutuhkan level 12 juga. Xiao berkata kepada Yang Lin bahwa jika dia terus bertingkah seperti itu, mereka tidak akan membantunya lagi. Yang Lin langsung membungkuk di depan Xiao, mengatakan agar Xiao tidak khawatir karena dia akan menuruti dan mengikuti setiap perintahnya.
Jika Xiao menyuruhnya berjalan ke timur, dia akan segera melangkah ke timur. Dan jika dia disuruh pura-pura mati, dia juga akan melakukannya. Xiao sangat kesal pada Yang Lin dan menyuruhnya diam. Yang Lin malah berkata bahwa dia akan mematuhi perintahnya, lalu menanyakan berapa lama lagi sampai waktu cooldown selesai. Xiao menjawab 10 jam lagi. Yang Lin berpose dengan gaya sok keren dan berkata agar mereka beristirahat dulu, sementara dia akan berburu monster lain. Dia menepuk bahu Lin Moyu dan berkata semoga sukses karena dia mendukungnya. Cepat atau lambat, katanya, Lin Moyu pasti akan mendapatkan hati Xiao. Xiao langsung marah besar dan menyerang Yang Lin dengan fireball. Setelah itu wajahnya memerah karena malu. Xiao berkata bahwa Yang Lin benar-benar menyebalkan dan pantas mendapatkannya. Lin Moyu menenangkan Xiao dan berkata bahwa Yang Lin hanya suka menggoda. 10 jam kemudian, ketika Yang Lin melihat Lin Moyu memilih tingkat kesulitan Nightmare, dia langsung ketakutan. Dia bertanya kepada Xiao apakah mereka salah pilih tingkat kesulitan, kenapa Nightmare. Xiao menyuruhnya untuk tidak banyak bertanya dan cukup dia mengikuti di belakang. Xiao merasa lega akhirnya bukan hanya dia yang bereaksi seperti itu. Yang Lin mengikuti Xiao dengan sangat dekat. Xiao bertanya, kenapa dia begitu menempel padanya. Yang Lin menjawab bahwa ini level Nightmare, dia bisa mati kalau sampai tergores sedikit saja. Xiao menatapnya tajam dan berkata bukankah dia seorang knight. Di depan Lin Moyu sedang bertarung melawan boss dungeon Goblin King. Dia menggunakan skill Corpse Explosion pada Goblin King. Goblin King langsung mati dalam serangan itu. Yang Lin sangat terkejut melihat boss di Nightmare level mati semudah itu. Boss yang bahkan 10 orang pun sulit untuk dikalahkan, kini tumbang dalam satu serangan. Xiao berkata bahwa itu bukan hal yang perlu dikagetkan. Yang Lin langsung melompat dan memeluk kaki Lin Moyu, memohon agar dia dibawa serta saat Lin Moyu menaklukkan dungeon lain nanti. Xiao berkata kepada Yang Lin agar sedikit punya harga diri sebagai knight dan berhenti bersikap memalukan seperti itu. Yang Lin menjawab, apa gunanya bersikap seperti knight jika ada bos seperti Lin Moyu di sini? Apa yang bisa dilakukan seorang knight selain jadi penonton? Lin Moyu berkata kepada Yang Lin agar melepaskan kakinya. Dia berjanji akan membawanya ikut di dungeon berikutnya. Yang Lin berterima kasih dengan penuh semangat. Lin Moyu berpikir bahwa dia hanya perlu menaklukkan satu dungeon lagi untuk mencapai level 16. Xiao akan mencapai level 15, dan Yang Lin akan mencapai level 12. Setelah itu, ujian besar akan dimulai. Di tembok Shenxia Empire Exchange Point, para kepala sekolah dari berbagai akademi sedang menunggu murid-murid mereka kembali. Lu Yun, kepala sekolah Lin Moyu, berdiri bersama para kepala sekolah lainnya. Salah satu dari mereka berkata bahwa ujian sudah akan dimulai besok, dan penasaran bagaimana hasilnya nanti. Seorang kepala sekolah lain bertanya kepada Lu Yun apakah benar 2 murid jenius dari sekolahnya menargetkan Xiajing Academy. Lu Yun menjawab bahwa Lin Moyu dan Xiao memang akan mencoba masuk Xiajing Academy. Kepala sekolah lain berkata bahwa berdasarkan standar tahun lalu hanya mereka yang mencapai level 15 yang punya peluang besar, sementara level 16 sudah pasti diterima. Namun mencapai level 16 sangat sulit. Di kota Xihai, selain Sucian, hanya kakak perempuan Lin Moyu yang pernah mencapai level 16. Kepala sekolah Lu Yun berpikir bahwa Lin Moyu adalah adik dari Lin Mohan, dan Xiao adalah kebanggaan keluarga Xia. Mungkin saja keduanya akan menciptakan keajaiban. Tiba-tiba, para murid mulai berdatangan. Yang pertama adalah Xu Shen, seorang swordsman level 12 dari sekolah lain di Kekaisaran Shenxia. Kepala sekolahnya tampak gembira dan berkata bahwa itu sesuai harapan dari salah satu murid berbakatnya. Murid berikutnya adalah Wan Ming, seorang Eagle Eye Archer level 13, juga dari sekolah lain. Kepala sekolah Juan Ming mengejek kepala sekolah Xu Shen, mengatakan bahwa muridnya satu level lebih tinggi. Kepala sekolah Xu Shen menjawab bahwa level bukan segalanya, yang paling penting adalah hasil ujian nanti. Kepala sekolah Lu Yun tahu bahwa kedua kepala sekolah tua itu hanya ingin pamer, padahal sebenarnya kemampuan murid mereka tidak jauh berbeda. Belum ada satupun murid di atas level 14 yang muncul. Salah satu kepala sekolah bertanya kepada Lu Yun, mengapa Xiao Lin Moyu dan Yang Lin belum datang? Lu Yun menjawab bahwa ketiganya seharusnya sudah dalam perjalanan. Dan benar saja, tak lama kemudian ketiganya tiba bersama. Lu Yun tersenyum lega dan berkata bagus, mereka kembali dengan selamat. Dia penasaran dengan level mereka sekarang. Yang Lin berada di level 12, Sword Shield Knight. Xiao mencapai level 15. Para kepala sekolah lain terkejut melihat bahwa Xiao benar-benar sudah mencapai level 15 sebagai Elemental Mage. Lu Yun berkata bahwa murid dengan level 15 memiliki peluang 80% untuk diterima di Xiajing Academy. Dia sangat bangga. Kemudian, Lin Moyu muncul dengan aura yang kuat di sekitarnya. Dia adalah Necromancer level 16. Semua orang terkejut melihat bahwa Lin Moyu satu level lebih tinggi dari Xiao. Salah satu kepala sekolah berkata bahwa Lin Moyu dan yang lainnya pasti telah menaklukkan dungeon tanpa henti. Pedang perisai di tangan Yang Lin dan scepter milik Xiao adalah senjata hasil drop dari Goblin King. Tingkat dropnya sangat rendah, jadi hampir mustahil mendapatkan dua senjata dari set yang sama.
Kelihatannya mereka benar-benar telah berusaha keras. Kepala sekolah Lu Yun menyuruh Yang Lin dan yang lainnya naik ke bus terlebih dahulu. Dia akan mengantarkan mereka kembali ke sekolah setelah semua murid berkumpul. Lu Yun merasa sangat senang di dalam hati karena kali ini akhirnya dia bisa membalas para kepala sekolah tua yang sombong itu. Lu Yun berkata kepada Lin Moyu agar beristirahat dengan baik malam ini karena besok mereka akan berkumpul di sekolah dan berangkat bersama ke lokasi ujian. Lin Moyu berpikir bahwa sejak dia mencapai level 16, dia yakin bisa diterima di Icejing Academy. Dan setelah memikirkannya lagi, dia merasa bisa mencoba meraih peringkat pertama dan menargetkan Creation Seminary. Keesokan harinya, Lin Moyu pergi ke lokasi ujian. Kekuatan spiritnya telah pulih sepenuhnya dan kini dia memiliki 100 skeleton dengan atribut mencapai 2.500. Hari ini dia berada dalam kondisi terbaik. Dia bertemu dengan Yang Lin terlebih dahulu, lalu bertemu Xiao. Xiao bertanya kepada Lin Moyu, apakah dia percaya diri? Lin Moyu menjawab bahwa dia yakin. Xiao berkata bahwa kalau begitu, mereka akan bertemu lagi di Xiajing Academy. Setelah pengarahan, kepala sekolah Lu Yun memberikan masing-masing murid teleportation stone dan menjelaskan bahwa mereka hanya perlu memecahkannya atau menggunakan energi spirit untuk langsung berpindah ke lokasi ujian. Dia menegaskan sekali lagi kepada mereka agar selalu mengutamakan keselamatan selama ujian. Nyawa mereka jauh lebih penting dari hasilnya. Lin Moyu menggunakan teleportation stone-nya. Dia langsung berpindah ke Jiangning Provincial Exam Center bersama Xiao dan yang lainnya. Ada lebih dari 10.000 peserta di sana. Tiba-tiba, Trail Tower di depan mereka aktif. Menara itu mengumumkan peraturan dengan suara keras, meminta semua peserta memperhatikan dengan saksama. Tidak boleh ada suara, tidak boleh mengajukan pertanyaan. Siapapun yang melanggar akan langsung didiskualifikasi. Dua siswa yang berbicara dengan suara keras bertanya-tanya. Jika tidak boleh bertanya, bagaimana kalau mereka tidak mengerti sesuatu? Namun, tubuh mereka langsung bercahaya tanda bahwa mereka telah melanggar aturan dan mereka didiskualifikasi di tempat. Yang Lin ketakutan melihatnya dan menutup mulutnya dengan tangan. Lin Moyu melihat ke arahnya dan berpikir bahwa setidaknya Yang Lin cukup pintar untuk diam. Trail Tower kembali mengumumkan peraturannya. Menara ujian akan memberikan tantangan yang berbeda untuk setiap profesi. Tipe bertarung utama akan mendapatkan ujian pertempuran, sementara tipe pendukung akan diuji dengan berbagai situasi. Setelah menyelesaikan ujian dasar, setiap peserta akan diberikan 3 pilihan tingkat kesulitan. Setiap tingkat kesulitan akan memberikan hasil dan poin yang berbeda. Poin-poin itu adalah nilai ujian peserta, dan nantinya bisa digunakan di akademi tempat mereka akan belajar. Di sana, poin lebih berharga daripada koin emas. Peserta boleh menggunakan perlengkapan yang sedang mereka bawa, tetapi tidak boleh memakai item tambahan, dan seluruh ruang penyimpanan akan disegel. Siapapun yang melanggar aturan akan langsung didiskualifikasi. Pengawas kemudian memerintahkan semua peserta untuk berbaris dan masuk ke dalam menara. Lin Moyu ikut berdiri dalam antrean. Dia berpikir bahwa jika hanya di provinsi Jiangning saja ada sebanyak ini peserta, maka di seluruh negeri pasti ada lebih dari 1 juta orang yang mengikuti ujian tahun ini. MC juga berpikir bahwa Trail Tower bekerja seperti dungeon, di mana peserta akan dikirim ke area berbeda sesuai profesinya. Beberapa penguji yang mengamati Lin Moyu mulai berdiskusi. Mereka berkata bahwa itu pasti profesi baru yang dilaporkan dari kota Shihai, seorang necromancer. Dari informasi yang ada, kemungkinan besar itu adalah tipe summoning mage. Mereka berharap profesi baru ini tidak akan mengecewakan. Saat Lin Moyu memasuki arena ujian, salah satu pengawas berkata kepada yang lain untuk mengklasifikasikan Lin Moyu sebagai rare mage terlebih dahulu dan mengirim monster tipe mage 2 level di atasnya. Sebuah monster tipe mage muncul di hadapan Lin Moyu, seekor wolf orc mage yang diselimuti cahaya aneh. Lin Moyu menyadari bahwa cahaya di sekitar monster itu mencegahnya melihat level dan atributnya. Ketika hitungan mundur mencapai 0, Lin Moyu langsung menggunakan skill Soul Blaze pada monster itu. Dia tahu bahwa meskipun tidak bisa melihat levelnya, itu tidak penting, karena monster itu langsung mati hanya dengan 1 serangan. Pesan sistem muncul memberitahu bahwa Lin Moyu telah menyelesaikan ujian. Waktu yang dia butuhkan, 0,1 detik. Para penguji terkejut melihat instant kill itu. Di ruang pengawasan menara ujian, seorang penguji utama bernama Ning Xuanfang datang. Seorang instruktur bertanya kepada Master Ning mengapa dia datang ke sini. Penguji Ning menjawab bahwa dia mendengar ada profesi baru dan ingin melihatnya sendiri. Seorang instruktur berkata bahwa mereka tidak tahu harus bagaimana karena Lin Moyu membunuh monsternya terlalu cepat, sehingga kemampuan kelasnya tidak bisa dinilai. Penguji Ning berkata bahwa jika tingkat kesulitan Rare Profession tidak cukup untuk menguji kekuatan Lin Moyu, maka ulangi ujian dengan tingkat kesulitan Legendary Profession. Instruktur lain berkata, apakah itu tidak terlalu tidak adil bagi Lin Moyu? Namun penguji Ning menjawab bahwa tidak apa-apa. Karena dia membunuh instan di percobaan pertama, mereka akan memberinya 100 poin terlebih dahulu. Dan jika Lin Moyu berhasil melewati ronde kedua, penguji Ning sendiri akan memberinya tambahan 1000 poin. Lin Moyu menerima pesan sistem baru.
dia diminta masuk ke ujian kedua dan membunuh monster di depannya. Monster itu adalah level 20 Wolf Beastman Mage. Lin Moyu kembali menggunakan skill Soul Blaze pada monster itu. Sekali lagi monster itu langsung mati seketika. Para instruktur kembali terkejut melihat satu lagi instant kill. Dia berkata bahwa ini sudah setingkat dengan profesi Legendary Class. Penguji Ning berkata bahwa tidak perlu ada pengujian lebih lanjut dan Lin Moyu bisa langsung masuk ke ujian putaran kedua. Pesan sistem muncul mengumumkan bahwa ujian putaran pertama untuk profesi bertarung telah selesai. Jumlah peserta yang mengikuti adalah 10.632 orang. Jumlah yang lulus adalah 5.220 orang. Hasilnya pun diumumkan. Peringkat pertama ditempati oleh Lin Moyu yang menyelesaikan ujian dalam 0,1 detik dan mendapatkan 100 poin. Peringkat kedua adalah Zuo Mei dengan 70 poin. Peringkat ketiga Ning Xuanfeng dengan 40 poin. Dan peringkat keempat adalah Wang Xihao dengan 10 poin. Ketika Ning Xuanfeng melihat hasilnya, dia terkejut. Meskipun dia sudah tahu bahwa Lin Moyu pasti akan mendapatkan peringkat pertama, namun 0,1 detik benar-benar di luar nalar. Namun dia tidak akan menyerah pada Lin Moyu. Sementara itu, Wang Xihao dari Dynasty Guild terkejut karena dirinya tidak termasuk dalam 3 besar. Dia berkata bahwa seharusnya peringkat pertama adalah miliknya. Dia tidak percaya Lin Moyu bisa menyelesaikan ujian dalam 0,1 detik. Dia berkata, itu mustahil, pasti ada kesalahan. Di sisi lain, Lin Moyu sebenarnya tidak tahu seberapa besar kekuatan yang harus dia keluarkan. Ketika dia melihat hasilnya, dia berpikir apakah dia terlalu berlebihan. Tiba-tiba, sistem kembali mengumumkan bahwa putaran kedua untuk profesi bertarung dimulai. Para peserta bisa memilih tingkat kesulitan mereka sendiri. Sistem memperingatkan bahwa ujian putaran kedua bisa menyebabkan cedera dan menyarankan agar para peserta tidak terlalu memaksakan diri. Jika mereka merasa dalam bahaya, mereka bisa berteriak forfeit, dan ujian mereka akan berakhir dengan hasil yang ada saat itu. Jendela sistem muncul di depan setiap peserta, meminta mereka memilih tingkat kesulitan antara Normal Monster bernilai 1 poin, Nightmare Monster bernilai 3 poin, Hellish Monster bernilai 5 poin. Lin Moyu segera menyadari bahwa kali ini mereka akan bersaing untuk melihat siapa yang bisa membunuh monster paling banyak dalam waktu 30 menit. Wang Xihao memilih tingkat kesulitan Nightmare. Dia berpikir bahwa membunuh 1 Hellish Monster memang setara dengan membunuh 5 normal monster. Tetapi menurutnya, Lin Moyu tidak akan bisa mengalahkannya kali ini. Xiao memilih tingkat kesulitan normal karena dia tahu bahwa Elemental Mage tidak ahli dalam pertarungan jarak dekat maupun pertempuran solo tingkat tinggi, tapi mereka bisa unggul dalam jumlah. Xu Jian juga memilih tingkat Nightmare. Salah satu instruktur berkata kepada yang lain bahwa kelas Rage Warrior adalah salah satu profesi paling kuat bahkan di antara kelas Rare Profession. Jadi Wang Xihao seharusnya bisa mendapatkan hasil yang bagus di ronde ini. Instruktur lain menambahkan bahwa Elemental Mage memang memiliki burst damage yang luar biasa, tapi mereka lemah dalam jarak dekat. Xiao cerdas karena memilih tingkat normal. Instruktur berikutnya berkata bahwa Xu Jian yang merupakan Diver Assassin adalah profesi langka yang luar biasa kuat dalam jarak dekat. Jadi memilih Nightmare atau bahkan Hellish adalah pilihan yang masuk akal. Namun semua mata instruktur tertuju pada MC. Mereka semua penasaran tingkat kesulitan apa yang akan dipilih Necromancer itu. MC berpikir sejenak sebelum memilih. Dia tahu bahwa ujian ini sebenarnya menguji kemampuan bertahan dalam pertempuran berkelanjutan selama 30 menit. Sesuatu yang tidak mudah bagi para peserta lain kecuali dirinya. Akhirnya, dia memilih tingkat kesulitan Hellish. Semua kepala sekolah yang sedang menonton pun terkejut. Mereka berkata kepada kepala sekolah Luyun bahwa dia benar-benar beruntung, karena 2 dari 3 besar adalah muridnya sendiri. Salah satu kepala sekolah lain berkata bahwa jika MC menjadi juara provinsi, Luyun pasti akan melompat kegirangan. Di arena, MC melihat seekor monster elite muncul, Wolf Beastman Warrior level 13. MC menatap monster itu dan berpikir bahwa makhluk ini terlalu lemah. Namun, masuk akal juga. Jika monsternya terlalu kuat, sebagian besar peserta akan langsung gugur. MC memanggil Skeleton Warriors-nya dan memerintahkan mereka untuk menyerang monster itu. Skeleton Warriors MC berada di level 16. Skeleton itu membunuh monster hanya dalam 1 serangan. MC berkata ini terlalu mudah. Dia melihat bahwa monster berikutnya muncul 5 detik setelah yang pertama mati. Jadi dia menyimpulkan 2 skeleton saja sudah cukup untuk ronde ini. Para instruktur terkejut bertanya-tanya, apakah summon MC benar-benar sekuat itu? Summonnya jauh lebih kuat dari semua yang pernah mereka lihat dari kelas summoner manapun. Dan MC bahkan bisa memanggil 2 sekaligus. Penguji Ning berkata bahwa profesi baru ini ternyata jauh lebih kuat dari yang dia duga. Sementara itu, Wang Xihao bertarung mati-matian tanpa memikirkan staminanya, tapi tetap sedikit tertinggal di belakang Xiao. MC duduk di sisi arena sambil membiarkan Skeleton Warriors-nya terus membunuh monster. Para instruktur terperangah melihat MC bisa santai saat ujian. Ini pertama kalinya terjadi dalam sejarah mereka. Ujian ini jelas terlalu mudah baginya. Penguji Ning berkata sambil tersenyum bahwa anak muda ini benar-benar menarik. Putaran kedua akhirnya berakhir.
Wang Xiao terengah-engah kelelahan parah. Dia berkata bahwa dia sudah membunuh lebih dari 50 monster dan bahwa tingkat kesulitan Hellish benar-benar tidak mudah. Xiao yakin kali ini peringkat pertama akan menjadi miliknya. Namun ketika hasil diumumkan, semuanya terkejut. Dari 5.220 peserta, 2.780 terluka atau menyerah. Sisa 2.440 peserta bisa memilih untuk berhenti atau lanjut ke ronde berikutnya. Wang Xiao berteriak agar hasilnya segera ditampilkan. Ketika papan skor muncul, MC kembali berada di peringkat pertama dengan total 1.605 poin. Di posisi kedua ada Zhou Mei dengan 470 poin. Xiao di posisi ketiga dengan 270 poin. Dan Wang Xiao di posisi keempat dengan 265 poin. Wang Xiao benar-benar tidak percaya. Dia berkata bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana bisa skor MC setinggi itu padahal monster muncul setiap 5 detik sekali. 12 monster per menit, paling banyak. Setiap monster memberi 5 poin, jadi skor maksimum dalam 30 menit adalah 1.800 poin. MC memiliki 1.605 poin, artinya dia telah membunuh 301 monster. Wang Xiao bertanya, apakah MC tidak butuh waktu istirahat untuk membunuh monster sebanyak itu? Para kepala sekolah lain berkata kepada kepala sekolah Luyun bahwa muridnya benar-benar terlalu kuat. Bahkan murid paling berbakat di masa lalu, Suki Shin, hanya mendapat 700 poin di ronde ini, sedangkan Lin Mohan, kakak MC, hanya mendapat 650. Di depan MC, sistem menampilkan pesan baru yang memintanya memilih tingkat kesulitan untuk ujian ronde ketiga. Dalam ronde ini, setiap peserta akan menghadapi monster setingkat boss. Untuk tingkat normal, nilainya 100 poin. Untuk Nightmare, 300 poin. Dan untuk Hellish, 500 poin. MC kembali memilih tingkat Hellish. Dia tahu bahwa ronde ini adalah pertarungan 1 lawan 1 melawan boss, dan bertujuan untuk menguji kekuatan individu secara penuh. Monster yang muncul kali ini adalah level 15 Wolf Beastman Captain, monster boss di tingkat Hellish. Ketika MC melihatnya, dia berpikir bahwa monster ini bahkan tidak sebanding dengan monster elite di Shinhai Mines. Dia memahami bahwa kekaisaran sebenarnya tidak akan melepaskan monster Hellish yang benar-benar berbahaya. MC menyuruh Skeleton Warriors-nya maju dan membunuh monster itu. Namun, dia tetap merasa kecewa. Ujian ini terdiri dari 5 round, dan dia berharap 2 ronde terakhir bisa memberinya tantangan nyata. Sementara itu, Wang Xiao bertarung melawan monsternya seperti orang gila. Xiao menggunakan sihirnya untuk bertarung. Sementara, Xu Zhen mengandalkan kecepatan dan skill assassinnya untuk menyerang boss. Skeleton Warrior milik MC menggunakan Rage Shot dan langsung membunuh monster boss itu dalam satu serangan. Para instruktur kembali terkejut melihat instant kill lagi. Mereka saling bertanya-tanya, jenis makhluk panggilan seperti apa yang bahkan bisa menggunakan skill sendiri. Salah satu instruktur berkata kepada penguji Ning bahwa mereka merasa ujian ini belum benar-benar mampu mengukur kekuatan MC yang sesungguhnya. Penguji Ning menjawab agar mereka menunggu ronde kelima, karena jika MC ingin menjadi juara provinsi, dia harus melewati ronde itu. Dia yakin ronde kelima pasti akan mampu mengukur kekuatan MC yang sebenarnya. Ketika hasil ronde ini keluar, MC tetap berada di peringkat pertama dengan total 21.105 poin. Zhou Mei berada di peringkat kedua, Xiao ketiga, dan Wang Xiao keempat. MC cukup terkejut saat melihat nama Yang Lin muncul di papan skor, berada di posisi ke-670 dengan 302 poin. Kemudian pengumuman berikutnya dimulai. Ronde keempat segera dimulai dengan peningkatan besar dalam kesulitan dan bahaya. Para peserta boleh memilih untuk melanjutkan atau menyerah. Wang Xiao berpikir bahwa ronde keempat adalah kesempatan untuk membalikan keadaan. Pengumuman berlanjut menyatakan bahwa dengan hasil para peserta sejauh ini, mereka sudah dijamin masuk ke 100 akademi teratas di Kekaisaran. Tidak ada satupun peserta yang memilih untuk mundur. Aturan ronde keempat pun diumumkan, setiap peserta akan menghadapi 10 gelombang serangan monster. Setiap gelombang terdiri dari 10 monster, jadi total 100 monster. Gelombang berikutnya akan muncul, terlepas dari apakah gelombang sebelumnya sudah dikalahkan atau belum. Gelombang terakhir akan dipimpin oleh monster boss. Peserta akan lulus jika berhasil membunuh semuanya. Setiap monster memberi 10 poin, dan jika semua dikalahkan, skor total peserta akan dikalikan hingga maksimum 2.000 poin. 100 monster kuat kini berdiri di hadapan MC. Para instruktur saling berdiskusi, penasaran bagaimana cara MC menghadapi ronde ini. Mereka berkata bahwa cara terbaik untuk mengalahkan summoner adalah dengan membunuh summonernya langsung. Mereka berpikir MC akan panik kali ini. Namun penguji Ning berkata kepada para instruktur bahwa dia yakin ronde ini pun tidak akan menjadi tantangan bagi MC. Dalam ronde ini, MC memanggil 3 Skeleton Warriors karena dia merasa 3 sudah cukup. Skeleton-skeleton itu mulai menyerang dan membantai monster. Ketika monster mencoba menyerang balik, MC menggunakan Soul Blaze untuk membakar mereka habis. Monster-monster itu sepenuhnya tak berdaya di hadapannya. Para instruktur terkejut melihat bahwa kali ini MC memiliki 3 summon. Mereka bertanya-tanya, kenapa dia tidak memanggil yang ketiga sebelumnya, dan kenapa seolah sengaja menyembunyikannya. MC tampak bosan. Dia berpikir bahwa ujian ini terlalu membosankan. Bahkan tambang Shinhai lebih menantang dari ini.
Tidak ada kejutan sama sekali. Para instruktur yang menonton mulai kehilangan minat. Mereka berkata bahwa pertarungan ini tidak menarik, tidak ada ketegangan sama sekali. Mereka memutuskan untuk menonton peserta lain saja. Di layar lain, Xiao menggunakan sihir Path of Fire miliknya. Dia tahu bahwa serangan AOE adalah kekuatan utama Elemental Mage, dan dia bisa mengandalkannya di sini. Sementara itu, Wang Xihao mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menghancurkan monster satu persatu. Di luar arena, banyak siswa berkumpul menonton. Mereka saling berbicara dengan wajah tegang, mengatakan bahwa ronde ini benar-benar menakutkan karena terlalu banyak monster. Salah satu berkata bahwa dia bersyukur sudah menyerah lebih awal. Mereka membicarakan MC dengan kagum. Skeletonnya membunuh monster begitu cepat, bahkan sebelum monster itu sempat menyerang. Yang Lin juga ada di sana, dengan bangga berkata kepada siswa lain bahwa MC adalah bosnya, dia luar biasa. Yang Lin menceritakan kepada para siswa lain tentang saat MC menaklukkan dungeon tingkat Nightmare seorang diri. Para siswa terkejut mendengarnya dan berkata bahwa menaklukkan dungeon Nightmare sendirian itu mustahil, bahkan untuk seseorang seperti MC sekalipun. Di ronde keempat, hanya tersisa 5 peserta yang masih bertarung. Feng Xiu akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Dia adalah level 15 Sacred Swordsman dari garis keturunan pendekar pedang keluarga Fang. Dia tahu bahwa 2 ronde terakhir adalah kunci untuk meningkatkan skor, dan inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Wang Xihao juga mulai mengamuk menggunakan skill Berserk yang meningkatkan strength dan constitution sebesar 500% selama 5 menit, tapi menurunkan agility sebesar 200%. Sementara itu, MC membunuh gelombang terakhir dari monster yang menyerangnya. Salah satu instruktur mengumumkan bahwa ronde keempat telah berakhir. Hanya 5 peserta yang berhasil lolos. Hasilnya adalah sebagai berikut. Peringkat pertama MC dengan 3.605 poin. Peringkat kedua Zhou Mei dengan 2.470 poin. Peringkat ketiga Xiao dengan 2.270 poin. Peringkat keempat Wang Xihao dengan 2.265 poin. Dan peringkat kelima Feng Xiu dengan 2.200 poin. Para penonton mulai berbicara, terkejut karena hanya 5 orang yang tersisa setelah ronde keempat. Mereka bertanya-tanya apakah ada yang benar-benar bisa melewati ronde kelima jika ronde keempat saja sudah sesulit ini. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa sulitnya ronde terakhir nanti. Wang Xihao kelelahan, tapi dia tersenyum dan berkata bahwa ronde kelima adalah tempat di mana pemenang sejati akan ditentukan. Xiao juga lelah, tapi saat melihat dirinya berada di posisi 5 besar, dia yakin tidak akan ada masalah untuk masuk ke Xiajing Academy. Wan Ming juga terluka, tapi dengan percaya diri berkata bahwa dia pasti akan masuk Xiajing Academy. Seorang instruktur berbicara kepada para siswa, mengatakan bahwa dia tahu semua siswa ingin masuk ke Xiajing Academy, tapi mereka tidak boleh berpuas diri hanya karena sudah berada di 5 besar. Peserta masih bisa dieliminasi jika tidak tampil cukup baik di ronde kelima. Instruktur itu menegaskan bahwa jika mereka ingin masuk ke Xiajing Academy, mereka harus berjuang sekuat mungkin untuk meraih skor tinggi. MC dan Xiao menegakkan badan mereka karena sistem mulai menampilkan pemberitahuan aturan ronde kelima. Instruktur menjelaskan bahwa kelima peserta akan dipindahkan ke ruang khusus bernama Campaign Space. Ruang tersebut akan terus memunculkan berbagai jenis monster dalam jumlah besar. Pada gelombang pertama saja, sudah ada lebih dari 100 monster. Isinya mencakup monster kelas elit, kelas pemimpin, bahkan bos. Semakin cepat mereka membunuh, semakin cepat monster baru akan muncul, dan semakin cepat pula mereka bisa menjadi lebih kuat. Setiap peserta harus mengatur ritme serangan mereka sendiri dan terus memantau skor mereka. Kampanye Space dibagi menjadi 5 fase berbeda, masing-masing dengan nilai poin berbeda. Hanya peserta yang bisa melihat aturan rinci untuk setiap fase. Bahkan para penguji pun tidak tahu. Begitu mereka masuk ke Campaign Space, para penguji hanya bisa melihat perubahan skor peserta di layar mereka. Jadi jika ada peserta yang memiliki kartu rahasia, sekaranglah saatnya untuk menggunakannya. Rincian fase adalah sebagai berikut. Fase pertama, monster level 15, setiap kill memberi 50 poin. Fase kedua, monster level 16, setiap kill memberi 100 poin. Fase ketiga, monster level 17, setiap kill memberi 200 poin. Fase keempat, monster level 18, setiap kill memberi 400 poin. Fase kelima, monster level 19, setiap kill memberi 800 poin. MC dipindahkan ke tempat gelap yang sunyi. Dia bisa merasakan aura kematian yang pekat di sekelilingnya. Sepertinya pernah terjadi pertempuran besar yang tak terbayangkan di sini. MC berpikir apakah ini dibuat untuk melatih mereka agar terbiasa dengan suasana medan perang yang sesungguhnya. Beberapa level 15 Fury Beastman muncul di hadapannya. MC hanya bisa melihat level monster itu tanpa informasi skill atau atribut lainnya. Salah satu Fury Beastman meraung ke langit.
MC menatap ke atas dan berpikir, apakah raungan itu untuk memanggil rekan-rekannya. Skeleton Warriors milik MC menyerang monster itu, tapi kali ini monster tidak mati dalam satu serangan. Sepertinya ia memiliki konstitusi yang tinggi. MC berkata bahwa jika satu serangan tidak cukup, maka dua dan berkata, sepertinya sekarang giliran MC menyerang. Ketika pasukan Fury Beastmen menyerangnya, Skeleton Warriors milik MC membentuk formasi. Atas perintah MC, seluruh skeleton maju serentak dan menyerbu para Beastmen itu. Ketika salah satu skeleton membunuh Beastman, MC langsung menggunakan Corpse Explosion pada mayatnya. Semua Beastmen yang berada dalam jangkauan ledakan ikut terkena serangan dan meledak bersamaan. Skor MC langsung meningkat 6.000 poin dalam sekejap. Dia baru saja membunuh 120 monster sekaligus. Kini total skornya mencapai 14.600 poin. Para instruktur terkejut menyadari bahwa MC memiliki serangan AOE, padahal para summon miliknya saja sudah sangat kuat. Pemujining berkata kepada mereka bahwa serangan Soul Flame milik MC juga sangat berlebihan kekuatannya. Seorang instruktur berkomentar bahwa jika kelas Necromancer MC bisa menyaingi kelas legendaris, maka dia akan menjadi ancaman bagi profesi puncak lainnya. Namun instruktur lain menimpali bahwa kekuatan di level rendah belum tentu bertahan di level tinggi, jadi mereka perlu mengamati lebih lama lagi. Saat MC merasakan aura kematian yang semakin padat, dia menyadari bahwa ujian telah memasuki fase kedua. Dia melihat setidaknya 40 kelompok Beastmen tersebar di sekelilingnya. Kali ini monsternya adalah level 16 Fury Beastmen Archers dan level 16 Fury Beastmen Warriors. MC berpikir bahwa karena level monster meningkat dan jumlahnya berlipat ganda, profesi lain pasti akan kesulitan melewati fase ini. Mereka akan membutuhkan waktu lama untuk bertahan, tetapi bagi dirinya hal itu tidak berlaku, jadi dia tidak merasa perlu khawatir. Di sisi lain, para instruktur membicarakan sejarah ujian kekaisaran Shenxia. Selama 100 tahun terakhir, hanya satu profesi yang pernah berhasil mencapai fase ketiga di Campaign Space. Namun mereka yakin MC memiliki peluang besar. Kekuatannya terlalu luar biasa. Salah satu instruktur bahkan menduga MC telah awaken talentnya. Instruktur lain berkata bahwa jika benar begitu, itu akan menjadi kabar besar bagi umat manusia. Seorang jenius yang membangkitkan talentnya hanya sesaat setelah membuka profesinya. Mungkin MC akan membangkitkan talent baru lagi ketika dia menjalani second unlock. Profesi dengan satu talent saja sudah sangat langka, apalagi memiliki dua talent. 1 banding 1.000.000. Apakah mereka sedang menyaksikan salah satu dari keajaiban itu? Setelah hasil perhitungan keluar, MC menempati posisi pertama dengan 34.605 poin. Xiao berada di posisi kedua dengan 7.270 poin. Feng Xiu ketiga dengan 6.200 poin. Para instruktur terkejut ketika melihat bahwa MC sudah memasuki fase kedua dan langsung membunuh 200 monster lagi dalam sekejap. Salah satu instruktur berkata kepada rekannya bahwa mereka seperti sedang memberinya poin gratis sekarang. Kalau saja mereka punya kewenangan lebih, mereka akan mengirimkan beberapa lusin boss sekaligus untuk melawannya. Sementara itu, di ibu kota kekaisaran Shenxia Xiajing, di lokasi sebenarnya dari Trial Tower, salah satu dari 3 Divine Towers kekaisaran, awan gelap mulai berkumpul di langit. Energi gelap menyerang menara ujian. Sebuah tangan spiritual berwarna kuning muncul mencoba menghentikan energi itu sebelum mencapai menara. Dari dalam energi gelap itu, muncul kepala iblis yang berkata bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Tangan spiritual itu membentuk inti energi untuk melawan serangan iblis dan berkata bahwa iblis itu sedang mencari kematiannya sendiri. Iblis itu tertawa dan berkata bahwa dirinya hanyalah klon. Bunuhlah sepuasnya, katanya, tapi anak-anak yang berada di dalam Trail Tower tidak akan selamat. Tangan spiritual itu menggenggam iblis tersebut dan menghancurkan tubuhnya. Beberapa ahli tingkat tertinggi mengambang di sekitar menara, memeriksa situasi. Salah satunya berkata bahwa dia tidak menyangka para bajingan dari Abyss berani melancarkan serangan diam-diam. Cahaya jahat itu terlalu cepat. Jelas mereka sudah mempersiapkannya dengan matang. Ahli lain berkata bahwa tujuan mereka adalah para peserta di Campaign Space. Para makhluk dari Abyss telah menyusup ke dalam ruang itu dan mengacaukan kestabilan di dalamnya. Kekuatan Abyss yang sedang mencemari aturan ruang tersebut. Tanah di dalam menara yang berasal dari tanah Abyss membuat situasi semakin menguntungkan bagi mereka. Di antara para ahli itu terdapat Bai Yiyuan, salah satu petarung tingkat tertinggi kekaisaran Shenxia. Bai Yi bertanya kepada rekannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki gangguan ini? Salah satu dari mereka menjawab bahwa itu akan memakan waktu 1 jam. Sementara itu, di dalam Campaign Space, MC tiba-tiba menyadari bahwa semua monster di sekitarnya menghilang. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki seseorang. Itu adalah Xiao. Dia juga tampak terkejut melihat MC. MC menatapnya dengan bingung, berpikir, kenapa Xiao bisa ada di sini? Apa yang terjadi dengan Campaign Space? Kenapa para peserta bisa saling bertemu? Xiao berkata bahwa dia sedang membunuh monster sebelum tiba-tiba berpindah ke tempat ini. Kemudian itu tiba-tiba menghilang.
Apakah MC tahu apa yang terjadi? MC mengatakan bahwa dia tidak tahu. Semua murid mulai berkumpul di sana. Tiba-tiba, hologram Bai Yiyuan muncul di langit di dalam menara. Dia memperkenalkan diri sebagai Bai Yiyuan. Anak-anak memanggilnya Bai Shen. Bahkan para instruktur terkejut, mengapa Bai Shen muncul? Apakah sesuatu terjadi pada ruang kampanye? Bai Yiyuan memberitahu para murid bahwa iblis dari dunia abis telah menyerang ruang kampanye, dan target mereka adalah para murid. Bai Yiyuan sedang berusaha sekuat tenaga memperbaiki aturan di ruang itu. Diperkirakan akan memakan waktu 1 jam. Xiao terkejut mendengarnya. Bai Yiyuan memberitahu para murid bahwa dalam 1 jam ke depan mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Bai Yiyuan tidak tahu bagaimana iblis dari abis akan bertindak, tetapi dia yakin selama para murid tetap bersatu, tidak ada kekuatan abis yang bisa mengalahkan mereka. Untuk memotivasi para murid, Bai Yiyuan mengatakan bahwa rakyat Shenxia tidak akan takut mati dalam pertempuran. Wang Xihao mengangkat 2 pedang panjangnya dan berteriak bahwa mereka tidak akan takut mati saat bertarung. Para murid lain mulai berteriak hal yang sama, bahwa mereka tidak akan takut mati dalam pertempuran. MC tahu bahwa monster paling lemah dari abis berada di level 70. Jika Bai Yiyuan mengatakan bahwa para murid bisa melawan kekuatan abis, itu berarti kekuatannya tidak terlalu kuat. Seorang instruktur berkata bahwa abis jelas menargetkan ujian. Mereka mengincar para jenius yang bisa ikut dalam putaran kelima. Ini adalah upaya untuk memutus pondasi Shenxia. Instruktur lain berkata bahwa jika kali ini mereka tidak bisa menanganinya dengan baik, maka serangan seperti ini bisa terjadi setiap tahun. Penguji Ning mengatakan agar mereka berhenti berbicara dan meminta orang di luar agar tidak panik, serta tetap percaya kepada Tuhan. Tiba-tiba di dalam menara, muncul bulan merah di langit. Itu adalah Blood Moon milik abis. Kekuatan abis mulai bergerak. Para murid bersiap untuk bertarung. Para ksatria berada di barisan depan. Mereka berkata pada abis demon bahwa jika dia ingin membunuh rekan mereka, dia harus melangkahi mayat para ksatria terlebih dahulu. Abis demon tertawa dan berkata bahwa dia sudah memperkirakan hal itu dari para calon penerus kekaisaran Shenxia. Namun sayangnya mereka semua akan mati. Dia berkata bahwa 1 jam sudah cukup baginya untuk membantai semuanya. Sayang sekali dia tidak bisa mencicipi daging mayat mereka yang lezat. Di depan para murid, muncul Beastman berbulu level 19 yang telah tercemar oleh kekuatan Abyss. Seorang gadis berkata bahwa ada batas level di campaign space, dan level tertingginya adalah 19. Jadi mengapa mereka bertindak ketakutan? Ada begitu banyak murid, tetapi ternyata bukan hanya satu monster yang muncul, melainkan seluruh pasukan monster. Semuanya adalah elit yang telah diperkuat. Xiao menggenggam tangan MC dan bertanya, apa yang harus mereka lakukan? MC berkata bahwa ini merepotkan, tapi masih bisa ditangani. MC berpikir bahwa karena monster elit yang diperkuat ini sama seperti monster di Nightmare Dungeon dan mereka telah bermutasi karena terinfeksi kekuatan Abyss, maka seharusnya mereka tetap memberikan XP. Abyss Demon bertanya kepada para murid, apakah mereka takut sekarang? Dia berkata bahwa White God mengatakan jika para murid bekerja sama maka mereka akan menang. Tetapi kini ada satu monster untuk setiap murid. Bagaimana mereka bisa menang? Para murid mulai berbicara bahwa mereka tidak bisa menang. Wang Xihao bahkan tidak bisa mengangkat pedangnya. Beberapa murid yang berprofesi sebagai assassin mulai maju untuk bertarung. MC mulai berjalan menuju monster-monster itu bersama skeleton warrior miliknya. Xiao bertanya apa yang dia lakukan. Dia menyuruh MC untuk cepat kembali karena ada lebih dari 100 monster elite level 19 di sana. MC berkata pada Xiao agar dia kembali. Xiao menolak dan malah mengikuti MC. MC berkata agar Xiao melakukan apapun yang dia mau karena itu tidak akan memengaruhinya. Para murid lain terkejut melihat MC berjalan sendirian ke arah itu. Mereka memeriksa level MC dan mulai membicarakannya. Mereka bertanya profesi seperti apa necromancer itu. Apakah skeleton itu makhluk panggilannya? Apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka harus ikut bertarung dengannya juga? Setelah berdiskusi sebentar, semua murid mulai mengikuti MC. Wan Ming berkata bahwa dia tidak akan mundur dari pertempuran dan tidak takut mati. Ketika Abyss Demon melihat seseorang akhirnya maju, dia berkata pada MC bahwa dia pemberani. Sayang sekali dia harus dibunuh. Sang demon menawarkan MC untuk menjadi budak Raja Iblis. Saat MC berhenti, Abyss Demon berkata lagi agar dia mempertimbangkan tawaran itu. Dia mengatakan bahwa gerbang akan dibuka khusus untuk MC. MC berkata bahwa jaraknya sekitar 50 meter, jarak terbaik, agar skill Corpse Explosion bisa bekerja paling efektif. Saat MC berhenti, para murid bertanya mengapa dia berhenti. MC tidak menjawab mereka. Dia mengangkat tangan dan memanggil seluruh 100 skeleton warrior miliknya. Semua skeleton warrior menutupi seluruh area di sekitar MC. Para murid terkejut melihat begitu banyak skeleton warrior. Bagaimana bisa MC memiliki begitu banyak summon? Profesi macam apa ini? Wan Ming juga terkejut karena skeleton warrior milik MC bergerak sangat cepat. Dia berpikir bahwa makhluk panggilan itu bahkan lebih cepat darinya yang memiliki atribut utama agility.
Skeleton Warrior menggunakan Rage Strike skill untuk menyerang monster-monster itu. Namun monster itu masih hidup dan menyerang balik Skeleton Warrior. MC menyadari bahwa monster-monster itu memiliki kekuatan sekitar 3000. MC berpikir bahwa agar monster bisa menahan serangan sebanyak itu, berarti konstitusi mereka mungkin lebih dari 3500. Namun dengan cara kerja Corpse Explosion, semakin tinggi konstitusi target, maka semakin baik hasilnya. Ketika satu Skeleton Warrior membunuh Beastman berbulu level 19, mereka mendapatkan 8000 XP. MC tahu bahwa meskipun jumlah XP yang diperoleh sedikit, itu tetap lebih baik daripada tidak mendapatkannya sama sekali. Selain itu jumlah monster juga cukup banyak. Begitu satu monster mati, MC langsung menggunakan skill Corpse Explosion. Terjadi ledakan besar di tanah. Para murid lain terkejut melihat ledakan itu dan setelah satu monster meledak, monster lainnya ikut meledak satu persatu. Para murid terkejut melihat semua monster telah mati. Seorang murid berkata, skill apa itu? Bagaimana bisa sekuat itu? Wang Xihao sangat terkejut melihat kekuatan MC. Dia bertanya-tanya, bagaimana MC bisa sekuat itu? Mengapa dia tidak membangkitkan profesi seperti itu? Ini tidak adil. Abyss Demon berkata bahwa ini tidak mungkin. Dia mengatakan pada MC bahwa MC telah membuat Abyss Demon marah. Dia akan membunuh MC, meminum darahnya dan memakan dagingnya. Lebih banyak monster bermunculan di sana. Abyss Demon tertawa dan bertanya kepada MC bagaimana dia akan menghadapi semua ini. Semua murid akan mati. MC menemukan lokasi tempat Abyss Demon berada, yaitu di dalam Blood Moon. MC memerintahkan Skeleton Warrior-nya untuk melawan para monster, lalu dia melompat menuju Blood Moon bersamaan dengan serangan Skeleton Warrior yang menghantam Abyss Demon. Abyss Demon bertanya, apakah MC sudah gila? Apa yang akan dia lakukan? Saat MC mendekati Abyss Demon, dia menggunakan skill Soul Flame padanya. Abyss Demon mulai terbakar hingga yang tersisa hanyalah jiwanya. Dia berteriak bahwa dia akan membunuh MC. MC kembali menggunakan Soul Flame padanya. Abyss Demon merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia berkata, skill macam apa ini? Bagaimana bisa membakar jiwanya? Dia bertanya kepada MC, apa profesinya? Tidak mungkin seseorang seperti dia bisa ada di dunia ini. MC mengatakan bahwa ini adalah harga karena berani menyerang dunia mereka. Di sisi lain, di luar menara, seorang ahli yang sedang berusaha merebut kendali menara dari Abyss Demon merasakan bahwa kekuatan Abyss mulai melemah. Bai Yiyuan sangat marah ketika mendengarnya. Dia mengira semua orang di dalam menara telah mati. Ahli lain mengatakan bahwa dia masih bisa merasakan energi dari banyak orang di dalam sana. Hanya aura Abyss yang mulai melemah. Raja Iblis itu pasti terluka. Bai Yiyuan berkata, seharusnya diberitahu lebih awal karena dia tadi khawatir setengah mati. Ahli itu mengatakan kepada Bai Yiyuan agar jangan sembarangan melepaskan auranya. Bai Yiyuan berkata bahwa Abyss Demon menggunakan kekuatan Abyss untuk mengacaukan aturan ruang pertempuran. Bahkan mereka pun tidak bisa masuk. Jadi siapa yang mampu melukainya? Apakah mungkin para kandidat yang baru level 15 atau 16? Sementara itu di dalam menara, Abyss Demon sangat marah pada MC. Dia berteriak bahwa dia akan membunuh MC. Dia menciptakan banyak monster kuat dan memerintahkan mereka untuk membunuh MC. Para murid yang sedang bertarung dengan monster itu sangat ketakutan. Tiba-tiba MC menerima pesan sistem bahwa skill Corpse Explosion miliknya naik ke level 2. Sekarang skill itu membuat mayat meledak dan memberikan serangan sebesar 15% damage kepada musuh dalam jarak 2 meter. MC terkejut melihat Corpse Explosion miliknya naik level. MC berpikir bahwa jika Corpse Explosion miliknya terus berkembang, radius ledakan bisa mencapai 20 meter dan memberikan 150% damage. Dia berpikir, apakah ini tipe skill yang naik level dengan penggunaan berulang dan tingkat penguasaan? Apakah ini berarti selain skill bakat yang diperoleh dari perubahan profesi, semua skill yang dipelajari melalui scroll harus di-upgrade dengan cara seperti ini? Di belakang MC, banyak monster kuat mulai datang mendekat. Ketika MC melihat itu, dia berpikir bahwa ini waktu yang sempurna untuk menguji skill barunya. MC membunuh semua monster level 19 menggunakan skill Corpse Explosion level 2 miliknya. Dia bahkan naik level menjadi Necromancer level 17. Para murid lain terkejut. Siapa sebenarnya MC ini? Dia benar-benar menggunakan monster aneh itu untuk naik level. Mereka bersyukur karena MC ada di sana, kalau tidak mereka semua pasti sudah mati.